Baik, selamat siang teman-teman friendly. Kita bertemu lagi di live Instagram kita di mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Bersama saya Julius Rahman, friendly property nomor 1 Indonesia. Nah, teman-teman friendly, 3 hari yang lalu atau kemarin kita sudah membahas 3 part dari mini coaching kita. Nah, kita sudah mengupgrade beberapa skill yang teman-teman friendly bisa upgrade. Salah satunya kita sudah upgrade public speaking kita sudah upgrade mindset kita yang lebih produktif, dan juga kita sudah upgrade iman kita supaya selama masa pandemi ini kita tetap dalam keadaan kondisi yang damai sejahtera, supaya hikmah dan ide-ide ini terus lancar berdatangan. Nah, pada siang hari ini untuk membantu teman-teman sales friendly lebih produktif lagi dalam berjualan ataupun dalam bisnis online salesnya, siang ini saya akan membahas part yang keempat, yaitu effective sales writing. Nah, ini sungguh penting sekali nih. Banyak yang lebih dikenal dengan copywriting, ya, bukan ngopi ya. Ya, siang-siang enak ngopi juga sih ya. Sambil ngopi kita belajar copywriting. Nah, copywriting ini sangat penting sekali, ataupun sales writing ini sangat penting di sosial media kita, karena bagaimana kita bisa menulis iklan ataupun himbauan ataupun posting-posting yang menghipnotis prospek kita dari writing hingga closing. Nah, bersama kita akan bergabung narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa banget. Widih, beliau ini masih berusia muda, teenager lah bahasa gaulnya ya. Tapi kalau ilmunya, saya akuin saya aja belajar sama beliau. Ilmunya sungguh dalam sekali, sungguh-sungguh luar biasa. Nah, beliau ini seorang mentor digital marketing termuda di Indonesia. Bayangin nih, kita belajar dari beliau ini. Nah, sudah banyak seminar dan workshop yang beliau bimbing baik secara umum ataupun di banyak perusahaan, baik di Jakarta pun di beberapa kota yang sudah beliau bimbing. Dan juga ada beberapa kelas secara online yang teman-teman friendly bisa ikuti nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang bersama kita mentor digital termuda Indonesia, Coach Jordi Wong. Baik, saya akan undang masuk Coach kita Jordi Wong. Pokoknya luar biasa nih Coach kita nih. Mana ya? Sudah terkoneksi belum nih? Kita masih waiting. Coach. Woi, luar biasa. Halo. Mantap. Halo, selamat siang Coach Jordi. Siap, mantap. Selamat siang. Suara jelas? Gambar jelas? Baik, semua jelas. Woi, ilmunya pun bakal jelas ini, luar biasa. Gimana kabar Coach Jordi posisi di Jakarta ini? Puji Tuhan, Pak. Pas lagi corona gini malah omset meningkat nih, Pak. Puji Tuhan. Widih, ini dia nih berita baik nih, lagi corona, lagi pandemi, omset naik. Kita harus belajar nih dari Pak, mentornya karena ini. menguasai ilmu digital marketing. Saya sudah lebih dulu ilmu digital marketing. Yes. Baik. Mungkin share sedikit Coach, mungkin selama pandemi ini mungkin kesibukan apa nih yang Coach Jordi sedang lakukan nih? Oh, mungkin sedikit gangguan dari sinyalnya dari Coach Jordi, sedikit loading yang siang ini. Oke. Sudah lebih jelas? Ya, jelas sedikit Coach. Tadi ada terputus-putus untuk beberapa sinyal aja, Coach. Oke. Mungkin sedang ini. Boleh aku lanjut ya? Boleh, silakan Coach. Oke. Jadi saat ini aktivitas saya tentu yang pertama masih aktif memberikan training, baik itu seputar copywriting, seputar digital marketing, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Dan yang kedua saat ini saya masih aktif tentunya menjalankan beberapa bisnis saya, salah satunya produk Pure Hope Oil. Itu produk minyak aromaterapi. Kebetulan memang kan lagi corona gini, orang pasti mencari produk kesehatan, Pak. Sehingga produk produk kesehatan saat ini lagi melambung banget. Wah, boleh tuh nanti kita pelajarin bagaimana itu oilnya ya, oil terapinya itu luar biasa sekali. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang sudah join bersama kita. Ada Coach Suripen, woi luar biasa nih Coach Suripen, luar biasa mindsetnya ya. Thank you Coach Suripen untuk berjoin bersama kita. Ada Nesia, ada Frankie Kawi. Halo, selamat siang Bro Frankie. Ada Bro Dedi Lius. Selamat siang Pak Dedi Lius.
Baik, untuk teman-teman yang join dan akan yang join nanti, stay tune terus, tune in terus juga di live Instagram kita pada siang hari ini. 45 menit sampai 50 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sales writing yang efektif. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai sales writing yang efektif, silakan komen di bawah ini. Bagi teman-teman yang komen pertanyaan di bawah ini, berkesempatan mendapatkan door prize. Untuk 2 pertanyaan terbaik, pilihan narasumber kita, Coach Jordi Wong. Masing-masing pertanyaan akan mendapatkan door prize berupa e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan via aplikasi Anda. Mau OVO, ataupun GoPay, atau Grab, ataupun aplikasi yang financial yang Anda pakaikan. Dan door prize pada siang hari ini dipersembahkan oleh G-Lex Property Indonesia. Baik, Coach, untuk kita mengawali di sales writing efektif kita pada siang hari ini, mungkin kita berbicara nih tentang tema online kita, sales online ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, mungkin teman-teman masih ada yang mau belajar, masih bingung juga nih, sebenarnya produk-produk apa nih yang cocok kita pasarkan secara online nih, Coach? Oke, kalau mungkin aku sedikit kasih itu dulu ya, kasih penjelasan ini versi saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Baik, Coach. Banyak orang yang selama ini bilang, oh tidak semua produk bisa dipasarkan secara online. Menurut saya, Pak Julius, itu salah besar, Pak. Salah besar. Oh, menurut saya besar, tidak semua. Oke. Betul. Menurut saya, semua produk bisa dipasarkan secara online, Pak. Sangat bisa. Hanya saja, kita harus tahu nih, Pak, di mana sih biasanya market dari produk kita paling banyak berkumpul. Oh, oke. Karena hari ini tema kita akan fokus lebih banyak ngomongin sosial media, saya akan berikan 3 kriteria produk seperti apa sih yang laku di sosial media. Yang pertama, produk tersebut harus mudah diedukasi. Harus mudah diedukasi yang pertama ya. Baik. Yang kedua, harus ada repeat order kenceng. Repeat order kenceng. Wah, ini mainstream nih. Revenue mainstream. Repeat order kenceng. Baik. Ketiga, Coach. Nah, yang ketiga, produk tersebut harganya harus terjangkau. Nah, yang saya maksud terjangkau di sini itu bukan gini ya, teman-teman. Terjangkau dengan murah nih beda, teman-teman. Murah belum terjangkau belum tentu murah. Nah, saya punya anggapan gini. Saya kasih contoh gini. Misalnya Pak Julius deh beli jam tangan harganya 2 juta. Ini harganya kan sebenarnya dibilang murah enggak, Pak? Baik. Karena di sisi lain ada loh, Pak, jam tangan yang harganya cuma 300.000, 400.000. Betul ya, Pak ya? Yes. Ada yang lebih murah lagi. Harga 2 juta ini disebut murah enggak? Tapi menurut saya jam tangan seharga 2 juta itu masih cukup terjangkau, Pak. Makanya menurut saya kalau jual jam tangan 1,5 juta, 2 juta, 3 juta di sosmed masih masuk, Pak. Tapi kalau saya jualan Rolex, Rolex yang harganya 150 juta, Pak, Rolex Submarine, saya jual di sosmed nggak ada yang beli, Pak. Betul ya? Karena target marketnya orang-orang yang beli Rolex itu nggak mungkin nyari di sosmed. Nah, kalau mau jual Rolex harus buat website yang resmi, website yang bagus, website yang profesional. Karena kemungkinan besar orang akan belinya ke sini. Nah, so pertanyaannya, produk apa aja sih yang memenuhi 3 kriteria di atas yang tadi mudah diedukasi, repeat ordernya kencang, dan satu lagi tadi harga terjangkau. Nah, apa aja sih? Banyak produk kecantikan. Banyak kan kayak krim dan sebagainya. Lalu produk kesehatan, di sini mungkin barangkali ada teman-teman yang masuk ke dunia MLM gitu kan, jual propolis dan sebagainya, ini masih sangat-sangat terjangkau. Lalu produk seperti makanan, minuman, lalu produk fashion, jam tangan, topi, kacamata, and then produk apalagi, misalnya perlengkapan rumah, lalu peralatan masak, ini adalah produk-produk yang masih sangat terjangkau. Sepatu, sendal, kaos kaki, aksesoris gadget. Nah, ini adalah produk-produk yang kemungkinan besar khususnya lakunya. Oil terapi juga bisa dijual secara online ya, Coach ya? Betul, karena saya lihat
produk saya ini kan harganya masih sangat murah. Satu botol tuh cuman berkisar 50.000 sampai dengan 150.000 dan masih sangat mudah diedukasi. That's why saya yakin banget di online ini produk sangat laku. Nah, sekarang gini Pak, kalau saya bahas dari segi properti deh, mumpung ini channel properti. Gimana nih, properti masih bagus nggak? Nah, saya sekali lagi tidak pernah mengatakan bahwa properti tidak laku dijual di sosmed. Saya nggak suka kalau ada orang yang ngomong di sosmed jual properti nggak laku. Bohong. Menurut saya bohong banget. Baik. Bohong itu ya. Pak Juli, kita mesti lihat dulu dari harga propertinya dan apa properti yang dijual. Jadi misal gini, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kita jual properti yang harganya under 500 juta, misal kita jual apartemen yang harganya 350 juta, atau kita jual rumah yang mungkin di Bogor atau di Bandung, yang harganya masih 450 juta, itu masih laku banget Pak, dijual di Facebook dan Instagram. Masih bisa laku secara sosial media bisa ya. Laku. Namun sebenarnya gini Pak, tidak menutup kemungkinan juga loh, harga properti yang mahal nggak laku. Salah satu klien saya jual properti hampir 1 M, laku cuman jualan dari Instagram loh Pak. Yes, luar biasa sekali itu ya. Intinya lakukan terus tes dan ukur lah. Tapi ini sedikit saya berikan produk-produk yang laku berdasarkan pengalaman saya. Silakan dilanjut Pak. Baik. Itu luar biasa. Jadi untuk teman-teman sales friendly ini, apapun produk Anda bisa Anda promosikan melalui sosial media. Hanya kita butuhkan alat tempat yang sesuai dengan target marketnya kita. Nah, kalau untuk barang-barang yang terjangkau, yang dapat mudah diedukasi dan repeat ordernya kencang, itu mudah sekali kita pakaikan untuk sosial media kita. Mau Facebook, mau Instagram, seperti itu. Bisnis makanan, kuliner, ataupun pernak-pernik, aksesoris itu bisa sekali gitu ya. Walaupun bisnis properti, mobil sekalipun juga bisa. Hanya beda mungkin treatmentnya gitu. Kursusnya kita bilang treatmentnya berbeda seperti itu. Betul. Sama seperti Lamborghini punya iklan. Kenapa Lamborghini tidak pernah iklan di TV? Ya karena yang beli Lamborghini nggak nonton TV. Nah itu. Gitu nah, itu, Pak. Dan Lamborghini pernah nggak Pak ngelihat? Pernah nggak ngelihat brand sekelas Lamborghini atau Ferrari iklan di Facebook atau Instagram Ads? Saya rasa jarang. Bertahun-tahun ini saya nyekrol nggak pernah lihat itu iklan dari Lamborghini. Kalau postingan teman-teman sering sih. Nah itu. Sudah paham ya Pak ya? Dapat ya polanya ya? Baik, itu dia teman-teman friendly ya. Jadi bisa di take note nih. Siapin kertas, take note. Oh, ini produk-produk yang bisa kita jual secara sosial media. Nah, Coach, mengenai tentang sales writing yang efektif juga nih. Kita akan dulu belajar di medianya ada iklan koran, majalah, seperti itu. Dan sekarang kita beralih ke online, yaitu sosial media. Nah, mungkin dari Coach ini, apa sih ada beda nggak mungkin sales writing-nya di iklan di koran ataupun majalah dengan sales writing di sosial media nih? Oke, pastinya memang ada perbedaan Pak. Karena gini, kalau kita iklan di koran, kita kan harus bayar Pak, mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Kalau kita sudah iklan media, kita sudah iklan di media seperti koran, radio, TV dan sebagainya, itu nggak bisa Pak jualan secara halus. Kita harus jualannya terang-terangan Pak, karena kalau nggak pasti rugi, betul ya Pak ya? Iya, langsung dijual rumah murah, dijual mobil segitu langsung ya. Betul. Nah, masalahnya adalah yang membaca iklan kita bukan robot Pak, tapi manusia. Dan manusia itu harus kita mainin dulu emosinya Pak. Nggak bisa ibaratnya mereka baru buka koran, tiba-tiba langsung ngomong nih dijual properti di Medan. Wah, pasti skip aja Pak. Oh, langsung dia skip halaman berikutnya ya. Mungkin sedikit terganggu karena sinyal pada siang hari ini dari Coach Jordi, mungkin karena sedikit traffic live kita lagi ramai, mungkin sedikit tersendat ya. Oke. Mungkin aku sedikit terputus-putus sinyal kita. Silakan lanjut, Coach. Ya, kita menunggu koneksi dari Coach Jordi karena siang ini lumayan padat. Sebentar. Coba aku... Baik. Mungkin posisinya kurang pas nih, Coach ya. Karena kalau di rumah, mungkin karena 2 lantai, jadi sinyalnya terhalang juga mungkin. Mungkin mencari posisi yang lebih nyaman untuk mencari sinyal juga.
Baik, seperti tadi yang Coach Jody sharing kan, kalau di koran ya kita harus berbayar ya. Jika di koran yang berbayar itu ya banyak budgetnya, dan tentunya kita langsung selling, langsung jualan yang hard selling, dijual rumah dengan ukuran sekian sekian sekian. Berbeda dengan kalau kita menggunakan sosial media. Nah, nanti Coach Jody akan membahas bagaimana iklan di sosial media kita. Baik, kita terkoneksi lagi, coba koneksi dengan Coach Jody lagi. Karena sinyal sedikit terganggu. Baik. Oke, siap. Lanjut, Oke. Coach. Baik, Aku lanjut Coach. lagi ya. Nah, Yes. tapi kalau aku lanjut lagi ngomongin soal sosial media. Tapi kalau di sosial media, teman-teman, karena teman-teman bisa memulai jualan dengan cara yang gratisan ya, kita bisa jualannya ini secara halus, Pak. Nah, karena gini, marketing, kita nggak ngomongin cuma soal digital marketing, kita bicara marketing secara umum, Pak. Ada tiga tipe market. Ada tiga tipe market. Market yang pertama kita sebut cold market atau market yang masih dingin nih, Pak. Cold market, ya, market masih dingin. Nah, itu dingin kenapa itu, Coach? Cold market ini adalah orang-orang yang, misal contoh gini, saya sudah mengenal siapa sih Pak Julius, tapi saya hanya baru mengenal aja. Saya belum belum ibaratnya belum mau interaksi dengan Pak Julius lah. Saya cuma tahu Pak Julius nih orang properti, agent properti misalnya. Tapi saya hanya sekedar tahu aja. Ini cold. Nah, lalu manjat nih Pak, naik satu level jadi yang namanya warm market. Nah, di warm market saya sudah mengenal Pak Julius dan saya sudah mulai ada rasa tertarik nih Pak untuk memperhatikan kegiatan Bapak. Saya sudah mulai stalking propertinya Bapak. Ini namanya warm market, Pak. Baik, warm market ya. Sedangkan hot market ini di posisi saya sudah mengenal Bapak dan saya sudah percaya dengan Bapak. Sehingga Bapak jualan properti pasti saya beli. Kira-kira seperti itu. Itu yang hot ya, bisa langsung closing kalau yang hot ya. Betul. Nah, lalu gimana sih caranya kita untuk bisa berkomunikasi dengan tipe-tipe market ini nih Pak? Sekarang jadi pertanyaannya kan? Oke, kalau kita bicara kita punya market masih berada di cold market, usahakan teman-teman jangan jualan dulu secara terang-terangan. Kata kuncinya itu. Mulailah dulu untuk memberikan edukasi yang bermanfaat atau postingan-postingan yang menghibur. Karena pada dasarnya gini, Pak Julius dan teman-teman semuanya, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain ini bukan selling media, tapi sosial media. Bukan media untuk jualan, tapi media untuk bersosialisasi. Nah, sosialisasi ya kata kuncinya ya. Orang membuka sosial media tujuannya itu nomor satu yang paling penting Pak. Itu untuk mencari hiburan. Cari hiburan. Nah ini dia nih pentingnya sekali nih. Poin pentingnya nih. Ibaratnya orang kerja nih Pak dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ketika mereka sampai di rumah, mereka buka Facebook, mereka buka Instagram. Yang mereka cari itu kan sebenarnya sesuatu postingan yang bisa menghibur mereka, betul ya Pak ya? Menghilangkan rasa lelah. Rasa penatnya, ya. Betul. Nah, Anda sebagai seorang sales, Anda harus bisa memenuhi keinginan tersebut. Keinginan untuk menghibur dan mengedukasi sekaligus ya. Betul. Nah, jadi saya ibaratnya membuat jadi dua kriteria nih Pak. Kriteria yang pertama, kita membuat postingan yang menghibur. Nah, ini tipe saya banget nih. Contoh, misalnya, saya bikin postingan yang menghibur, tapi di situ saya ada sedikit sisipkan postingan jualan, Pak. Secara sangat halus. Menghibur, ada sisipan jualan nih. Luar biasa ini. Nah, contoh, misalnya gini, kalau saya nih, misal contoh, saya foto pakai jas, kan, Pak. Contoh, misalnya saya udah kerja dari pagi sampai sore nih. Saya foto pakai jas. Nah, saya akan kasih misalnya ilustrasinya, saya seperti buka jas, tangan saya ngelebar begitu, lalu kepala saya nunduk ke atas, saya bikin caption, aduh mami hari ini aku capek banget misalnya. Wah, gitu udah kerja dari pagi sampai malam,
capek banget nih, tolong dong mami pijetin aku mami, gitu misalnya contoh. Nah, sambil Baik. ngomong pijetinnya itu, di tangan saya naruh gambar minyak aromaterapi saya. Wih, jadi buka just pegang aromaterapi. Nih, ini pijitin dong pakai ini gitu ya. Halus banget Luar kan Pak biasa, cara luar biasa. jualannya? Halus banget kan? Halus, Halus halus. banget cara jualannya. Tapi orang pasti akan nanya nih ujung-ujungnya, Jor, itu yang di tangan lu megang apa? Itu dia triknya gitu ya. Luar biasa. Itu Lalu kalau soft misalnya selling di ya. sini ada yang mungkin buka usaha kuliner, simple aja. Misal Kuliner. contoh gini, Hmm. contoh misalnya di sini ada yang jualan bawang, misalnya bawang goreng, contoh. Yes, yes, Naruh aja bawang goreng. gambar misalnya makanan yang pakai bawang apa? Let's say misalnya gado-gado. Nah, sebelahnya Yes. kita taruh itu bungkusan bawang goreng, terus Hmm. kita nulis, aduh ini gado-gadonya enak banget, lebih enak lagi kalau makannya bareng sama kamu. Nah, tapi kamunya ini kita bukan nunjuk orang, tapi kita naruh foto kita, terus ada tangan lagi nunjuk apa namanya, Bawang eh, goreng tadi ya. bawang gorengnya itu, gitu. Baik, itu dia, itu dia. Jadi Halus banget kan, Pak? cara soft Halus banget. skill-nya ya, halus-halus. Mungkin kita di situ nggak perlu ngasih nomor telepon, nggak perlu ngasih kontak Instagram, nggak perlu ngasih yang Hmm. lain-lain. Tapi dari situ orang akan nanya, bro, lu jualan bawang sekarang, harga bawangnya berapa? Nah, kan jadi penjualan di Ada situ. engagement orang bertanya ya. Betul. Nah, tapi masalahnya gini, Pak Julius, tidak semua orang berani untuk bikin postingan yang nyeleneh, Pak. Tidak semua orang Hmm. berani untuk bikin postingan yang lucu-lucu. Nah, makanya menurut saya solusinya, cobalah untuk buat postingan yang serius-serius, postingan yang gimana ya, saya bilang edukasi, Pak. Contoh misalnya Edukasi. gini, contoh nih misalnya Pak Julius kan bergerak di bidang usaha properti. Nah, Yes, Pak yes. Julius bisa bikin nih, 5 alasan kenapa Anda harus berinvestasi properti di tahun 2020. Hmm. Penting Jadi sekali lebih itu. ke arah Bagi masa edukasi. pandemi ya. Betul. Nah, ini juga bisa nih, Pak. Tanpa embel-embel jualan sedikit pun. Contoh nih, misalnya, Hmm. alasan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Nah, terakhirnya Bapak nggak perlu jualan. Cukup ngomong gini, semoga bermanfaat. Julius Rahman, Baik. friendly Hmm. property nomor 1 di Indonesia. Hanya gitu doang, Baik. Pak. Cuman friendly property nomor 1 di Indonesia. Nanti orang akan nanya dong, friendly property itu jual apa? Gitu. Di situ kita baru masuk buat jualan. Baik, baik, baik. Itu dia Oke. salah satu bagaimana kita bikin sales writing di social media gitu ya. Bedanya dengan di koran, kalau di koran karena pakai biaya, jadi kita harus langsung iklannya apa, dijual rumah, mobil, harga sekian, sekian, sekian seperti itu. Tapi kalau di social Betul. media, kita harus memainkan lebih dahulu emosinya nih, emosi dari audiens kita nih kita mainkan terlebih dahulu, tapi bukan maksudnya memainkan perasaan ya, beda ya teman-teman ya. Jadi kita memainkannya dengan posting edukasi, dengan postingan yang menghibur. Jadi teman-teman bisa menggait dulu yang tadinya dia masih belum tahu siapa Anda dan akhirnya menjadi tahu siapa Anda, ya, menjadikan prospek seperti itu. Nah, coach ngomongin tadi nih tentang postingan yang nyeleneh, postingan yang lucu. Mungkin nih perihal tulisan di sosial media, mungkin norma apa nih yang teman-teman friendly harus ketahui dalam membuat sales writing di sosial media nih? Kalau kita bicara soal norma, sebetulnya nggak ada ya, Pak. Karena gini, pada Hmm. dasarnya saya malah kalau misalnya lagi ngajar di kelas digital marketing dan sebagainya, saya selalu bilang sama peserta saya hanya memberikan Anda template dasarnya nih. Template Baik. dasar untuk bisa membuat copywriting. Tapi nantinya pada saat Anda terjun ke lapangan buat nulis, Hmm. gunakanlah bahasa yang istilahnya apa ya, gue banget. Gue banget, yang lu banget gitu ya. Jadi istilahnya gini loh Pak, contoh misalnya gini, misal Pak Julius bukan, kalau misal Pak Julius nih contoh, kalau di luar Hmm. Bapak bukan tipe orang yang serius misalnya, jangan Yes, yes, berusaha yes. buat jadi serius di sosial media, tapi jadilah diri sendiri. Hmm. Kenapa? Karena kalau Bapak berusaha jadi serius di sosial media,
pertama Bapak sebagai yang nulis merasa nggak nyaman, yang baca pun ngerasa kok kayaknya ini bukan Pak Julius deh gitu loh. Kayaknya kok kayak orang lain gitu. Baik. Nah, jadi menurut saya jadilah seperti diri sendiri. Ibaratnya di sosmed mau pakai bahasa aneh ente, kayak lo gue, kayak ni hawo, kayak Hmm. bodoh amat. Pokoknya jadilah diri sendiri gitu loh. Yang penting saya Hmm. suka bilang sama orang-orang tidak penting gaya bahasanya seperti apa, yang penting pesan yang mau kita sampaikan berhasil tersampaikan dengan baik. Kata kuncinya itu, Pak. Baik, baik, itu dia. Jadi normal sebenarnya nggak terlalu banyak mengatur apa, tapi Enggak, bagaimana seperti sosial media kamu itu juga mukanya kita gitu ya. Facebook ya sesuai dengan betul. mukanya kita. Kita orangnya friendly ya, Facebook kita friendly. Kita orangnya Selama serius memang dan edukatif. Selama bagaimana kata Pak? kuncinya satu Silakan lagi, Kak Pak. Ikut. Selama memang kata kuncinya karena kalau zaman dulu kita mendengar ada istilahnya mulutmu harimaumu, tapi di zaman sekarang sosial mediamu adalah harimaumu, tanganmu adalah harimaumu. Wow. Jadi tetap tetap meskipun kita be yourself, tetap kalau bisa jangan bicara hal-hal yang terlalu menyinggung ke arah agama, arah Hmm. politik, karena ini Yes, yes, berbahaya yes. terutama buat teman-teman yang jadi praktisi sales seperti itu, Pak. Baik, baik. Tentu saja yang namanya perihal Sarah itu big big no ya, big no no untuk kita Yes. postingkan di salah satu sosial media kita seperti itu. Baik, untuk teman-teman friendly yang sudah tune in di sini yang mau bertanya langsung aja komen di bawah ini pertanyaan-pertanyaan kamu mengenai effective sales writing yang bisa membantu teman-teman friendly untuk bisa produktif lagi di sales online-nya. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan mendapatkan peluang mendapatkan door prize untuk 2 pertanyaan terbaik versi narasumber kita yang masing-masing akan mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda, mau itu OVO ataupun Dana, GoPay, Grab, silakan. Dan door prize pada siang hari ini dipersembahkan oleh PT Gprex Property Indonesia. Baik, kita mungkin bahas satu pertanyaan dulu Coach dari audiens nih Coach. Tentang, Boleh. nih dari Nesia Siah nih. Bagaimana biar bisa closing penjualan? Kita udah iklan nih via sosial media, IG, FB, seperti itu. Tapi nggak ada respon. Nah, ini banyak sekali mungkin teman-teman friendly yang terjadi ya. Sudah iklan tapi tidak ada respon untuk closing sales. Bagaimana itu, Coach? Oke, ada 2 alasan kenapa iklan kita tidak mendapatkan respon. Yang Baik. pertama, bisa jadi karena Anda terlalu hard selling. Anda tidak melakukan dulu yang barusan saya ajarkan. Anda tidak membangun emosi dulu nih, hubungan emosi dulu sama calon customer. Jadi ibaratnya langsung dagang aja terus tiap hari. Ini salah besar, teman-teman. Makanya kenapa postingan Anda, jualan Anda, iklan Anda no respon. Nah, alasan yang kedua, bisa jadi pengemasan fotonya, pengemasan kontennya tidak menarik, Pak Julius. Misal gini, Baik, baik. kesalahan banyak orang, contoh nih misalnya ada yang jualan sepatu. Kadang-kadang ada loh Baik, Pak yang Pak. cuma jualan sepatu tuh cuma, misal contoh saya hari ini jualan sepatu Adidas, sepatu Reebok, sepatu Wakai misalnya. Itu sepatu saya cuma jejerin doang Pak di atas meja. Saya jejerin doang di atas lantai. Kira-kira kalau Pak Julius yang jadi customernya tertarik nggak untuk beli Pak? Kurang tertarik sih ya. Kurang gitu Kurang ya tertarik engagementnya ya. kan? Karena kayaknya biasa aja. Oh pasti Bapak ujung-ujungnya akan tahu, saya ngapain baca postingan yang begini. Palingan ujung-ujungnya si Joldi jualan sepatu. Gitu. Pasti gitu kan Pak? Cuman Yes. kalau misalnya saya masukkan sedikit aja unsur manusia, itu feel-nya beda Pak. Contoh misalnya saya jualan sepatu. Saya foto kaki saya lagi pakai sepatu ya, tapi saya angle-nya nih saya seperti lagi ngikat sepatu. Yes. Ngikat tali sepatu. Ini apa ya? Mainan emosinya akan beda, Pak. Yang semulanya Bapak misalnya tidak tertarik untuk ngelihat postingan saya, Bapak jadi paling enggak nih tertarik. Ini apaan? Foto kaki ada sepatunya gitu. Paling tidak Bapak jadi ngelihat dulu nih, Pak. Urusan closing itu nomor 2. Urusan closing nomor 2. Yang penting orang ngelihat dulu. Nah, tapi paling tidak karena ada unsur manusianya, ada ceritanya atau ada story-nya, paling nggak orang akan ngelihat, Pak. Baik, itu dia. Jadi
mungkin dari Nesya tadi mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu dari yang pertama itu kontennya ya. Kontennya bagaimana mungkin dari sisi fotonya, dari sisi angle-nya, kemudian juga dari konten iklannya. Tertarik nggak orang untuk melihat terlebih dahulu, untuk mendapatkan engagement orang komen atau tanya terlebih dahulu. Kalau closing ya memang harus belajar teknik closing lagi ya. Kata kuncinya harus ada unsur manusia, Pak. Unsur manusia, baik, itu dicatat teman-teman friendly ya. Pastikan di iklan Anda ataupun posting-postingan Anda yang memang tujuannya untuk selling, masukkan unsur manusia. Ya, tadi bilang ada mau jual bawang, harus ada makanan, kemudian kita lagi makan, nunjukin ke bawang, ya. Kita mau jualan sepatu, kitanya yang pakai sepatunya, bukan sepatunya yang difoto, ya. Itu mungkin kayak di toko-toko, di display gitu ya. Beda ya, Coach ya? Berbeda sekali, Pak. Oke, baik Coach. Tadi kita bicara tentang soft selling, hard selling, soft selling, hard selling. Nah, mungkin teman-teman friendly, mungkin ada yang belum begitu atau tidak menyadarin bagaimana sih soft selling dan bagaimana itu hard selling. Mungkin mereka melakukan, saya kan cuma mau posting info aja nih, ada rumah dijual. Mungkin di otak dia, saya menginfokan. Nah, dia nggak ngerti apakah mungkin itu soft selling bagaimana, hard selling itu bagaimana. Silakan Coach. Oke. Tadi kita udah bicara soal cold market. Mungkin aku lanjut dulu membahas tentang warm market biar teman-teman paham ya polanya ya. Nah, yang disebut di warm market biasanya itu kita menampilkan 3 hal teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mulai ngerasa nih, oh kayaknya market saya nih sudah mulai sadar nih, oh si Jody jualan Pure Hope Oil, si Pak Julius jualan properti. Nah, di sini kita bisa mulai lakukan yang namanya soft selling. Di soft selling kita menampilkan 3 hal nih, Pak. Yang pertama fitur dari produknya, yang pertama fitur dari produknya, yang kedua benefit dari produknya, dan yang ketiga testimoni dari produk tersebut. Testimoni dari produk tersebut, baik, itu dia. Nah, mungkin masih banyak yang belum paham nih, apa bedanya sih antara fitur dengan benefit. Nah, mungkin sedikit saya jelasin dulu ya, Pak ya. Silakan, fitur itu ibaratnya, misal contoh gini, produk lu dibuatnya pakai apa sih? Contoh misalnya gini, kalau kayak produk saya nih, produk saya Pure Hope dibuat dari 33 rempah-rempah berkualitas asal Bali. Ini fitur dari produk saya. Lalu kalau misalnya propertinya Pak Julius, fitur tuh gimana sih? Fitur tuh misal satu properti terdiri dari 3 kamar tidur. Luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, lalu misalnya dekat dari pasar, dekat dari mall, dekat dari sekolah. Ini fitur Bapak Ibu. Ya. Baik. Sedangkan benefit adalah contoh kalau misalnya produk saya, benefitnya misal untuk meringankan flu, untuk meringankan masuk angin. Ini benefitnya, Bapak Ibu. Khasiatnya kalau orang bilang gitu ya. Betul. Manfaatnya apa sih? Nah, contoh sama kalau misal di sini teman-teman ada yang jualan makanan deh, misalnya makanan. Kalau kita bicaranya fitur, misal contoh nih, makanan ini nasi kuning ini terdiri dari misalnya tempe goreng, terdiri dari mie goreng dan sebagainya. Ini fitur makanannya. Sedangkan benefitnya adalah kami berani menggaransi bahwa nasi kuning kami adalah yang terbaik di Jakarta. Ini benefit. Oke. Sampai sini untuk fitur dan benefit harusnya cukup mudah dipahami ya Pak ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau untuk yang fitur itu lebih kepada komposisi atau spesifikasi atau terbuat dari apa. Itu kandungan lah, kalau kita bilang kandungannya terbuat dari apa, itu fitur. Dan kalau benefit, kita lebih mengatakan seperti khasiatnya apa, manfaatnya apa, untuk kita konsumsi, untuk kita pakai, seperti itu ya. Betul. Nah, ini dia Pak, kesalahan kebanyakan orang, mereka hanya menampilkan kadang cuman fiturnya doang, kadang cuman benefitnya doang. Nah, ini nggak bisa Pak. Sementara ini kalau kita sudah mulai ngerasa oh market kita mulai ada di warm nih, kita mesti mulai selang-seling. Misal contoh hari ini saya masukin fitur, besok saya posting benefit,
Nah, mungkin besokannya lagi saya posting testimoni customer yang sudah membeli produk kita. Gitu. Jadi harus diselang-seling nih, Pak. Nah, tapi satu hal lagi yang mau saya ingatkan, meskipun teman-teman sudah mulai ngerasa, oh kayaknya market saya sudah berada di warm market nih, saya bisa enak jualan. Oh, tidak segampang itu, teman-teman. Teman-teman nggak tetap segampang harus itu. Itu bagaimana? menjalankan juga, teman-teman tetap harus menjalankan juga pola yang cold market tadi. Jadi tetap harus diselingin nih, Pak Julius. Baik. Karena kalau enggak nanti customer kaget. Ibarat contoh misalnya gini, kemarin kayaknya si Pak Julius ngasih edukasi tentang properti mulu, lah sekarang kok jualan mulu. Nah, itu kan orang pasti akan kaget, Pak. Nah, makanya menurut saya tetap jangan. Lakukan selang-seling, seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi selang-seling tetap walaupun untuk warm market, cold market, tetap kita soft selling ya. Fitur, kemudian hari besoknya benefitnya, besok lagi mungkin fitur, besok lagi mungkin posting yang lucu tadi ya, mengedukasi, yang menghibur. Betul. Besoknya lagi beda lagi. Kalau memang sudah ada yang membeli, postingkan testimoninya. Testimoni, gitu ya. betul, betul. Baik, baik. So, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan teman-teman nih, yang mau tanya silakan komen di bawah supaya bisa dapat door prize kita untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, yang efektif, kita bicara tentang sales writing efektif. Halo, Coach Jordi. Oke, halo, siap. Baik, baik. Lancar, Coach ya. Agak cepat sedikit, Lancar. Coach. Baik, tentang efektif sales writing ya, Coach ya. Nah, mungkin bisa memberikan tips nih, Coach. Kata-kata apa yang cukup menghipnotis dalam promosi atau produk kita nih, Coach? Kalau kita posting di sosial media, Coach. Silakan, Coach. Oke, mungkin saya akan sebutkannya, saya pakai istilahnya magic word ya, Pak, atau kata-kata ajaib. Magic word. Why? Yes, yes. Kata-kata ajaib ini bisa teman-teman pakai di judul postingannya teman-teman agar lebih nampol gitu kayaknya. Yes, Coach. Nah, apa sih ciri-ciri dari magic word? Ciri-ciri dari magic word adalah kata-kata yang memang kalau orang membaca itu nih kayaknya saya membutuhkan ini nih, misal gitu. Contoh, kata murah, lalu kata mudah, and then kata cepat. Baik, cepat. Lalu gratis, bonus, diskon. Gitu kan? Atau misalnya kata-kata seperti sederhana atau mungkin praktis gitu misalnya. Sekarang gini, pertanyaannya, siapa sih orang yang tidak suka dengan kata-kata dengan sesuatu yang mudah atau dengan sesuatu yang praktis? Siapa sih orang yang tidak suka dengan kata-kata yang murah? Betul ya, Pak ya? Yes, 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 yes. Sekarang gini, misal contoh nih, saya bikin kalimat, properti mewah ini dipasarkan dengan harga yang sangat murah. Tertarik nggak Pak Julius untuk beli kira-kira? Mewah dengan harga yang sangat murah. Boleh nih dicoba kasih lebih tahu lagi nih gitu. Nah itu, orang jadi akhirnya tertarik untuk baca postingannya lebih lanjut kan. Atau misalnya gini, kalau mau buat dalam bentuk tips and trick, rahasia untung besar dari investasi properti di saat pandemi corona. Orang bingung kan? Gimana caranya? Di saat pandemi corona orang bilang properti mati lah. Ini gimana caranya untung besar? Nah akhirnya orang akan baca artikelnya sampai ke bawah. Gitu. Baik. Itu dia. Jadi untuk teman-teman tips beberapa kata magic word ya. Kalau menurut dari versinya Coach Jordi itu ada kata murah, mudah, sederhana, praktis, diskon apalagi gitu ya. Potongan harga, kemudian juga ya cepat gitu, segera gitu ya. Seperti ya kita kalau jalan-jalan ke mall, noleh ke toko ada tulisan diskon 20%. Nah, itu langsung noleh, nggak cuma ditolehin ya, disamperin tokonya gitu loh. Nah, tuliskan juga di sales writing teman-teman kata-kata magic word itu ya. Segera dijual. Dan yang kedua, gitu. Yes. Dan yang kedua bisa juga pakai kata bagaimana, Pak. Bagaimana?
Nah, bingung nih bagaimana ini? Karena kata bagaimana itu secara tidak langsung merangsang otak pembaca untuk bisa Mm-mm. membaca postingan lebih lanjut. Contoh nih, misalnya saya ingin jualan, saya punya minyak kesehatan. Saya akan bikin Yes. postingan bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana meningkatkan imunitas tubuh? Ya saya pengen tahu sih, apalagi pandemi ini saya harus sehat gitu ya. Atau Saya baca kalau deh mau yang artikelnya gitu. kalau mau yang lebih nampol lagi, kata bagaimana Hmm. dicampur dengan kata magic word yang tadi. Contoh misalnya gini, bagaimana langkah praktis untuk membeli rumah di usia muda? Wih, menghipnotis banget Udah gitu ada ya. kata bagaimana, dapat dari kata praktis di situ. Yes, 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 yes. Luar biasa. Jadi salah satu kata kunci pertanyaan adalah bagaimana. Itu membuat orang itu penasaran. Bagaimana sih gitu ya? Bagaimana Betul, menjaga imunitas tubuh di masa pandemi? Ya bagaimana sih? Saya butuh juga nih gitu ya. Bagaimana investasi properti yang murah dan cepat laku? Wah ini cepat laku betul. nih. Bagaimana nih? Nah Nah itu, itu yang membuat nah salah itu, satu efektif sales ya. Luar biasa, luar betul. biasa. Nah mungkin tadi yang teman-teman ada yang friendly bertanya mungkin dari Indonesia. Coba diganti tuh kata-kata kontennya, ya. Tadi coba diganti supaya dapat engagementnya. Masukkan kata bagaimana atau masukkan kata cepat atau murah atau terjangkau, diskon, gratis. Itu mungkin untuk mendapatkan engagement dulu ya. Kalau closing memang Yes. harus ada mungkin teknik closing tersendiri yang harus teman-teman friendly pelajari gitu. Baik, teman-teman friendly yang mau bertanya kita masih ada waktu, langsung komen di bawah ini untuk pertanyaan mengenai effective sales writing. Dan masing-masing pertanyaan akan mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 dan akan ditransferkan ke aplikasi Anda, OVO, Dana, GoPay, atau Grab sesuai yang Anda pakai. Dan persembahan door prize kita pada hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, Coach, kemudian kita mau bahas dulu nih, kesalahan-kesalahan umum nih, yang teman-teman sebenarnya nggak sadar, atau mungkin kurang teredukasi saat membuat postingan di sosial media yang menjurusnya memang ke sales gitu. Kesalahan-kesalahan umum apa sih yang tidak disadari oleh teman friendly kita dalam menulis sales writing yang perlu kita perhatikan nih, Coach? Tadi Pak, sebenarnya kuncinya itu hanya satu. Kadang-kadang ada orang yang ibaratnya udah ngebet banget kepengen dapat penjualan cepat, akhirnya mereka menganggap Ya. bahwa semua orang yang berada di friend list-nya dia itu sudah pasti mau beli, makanya dia hard selling terus. Dia lupa yang tadi saya bilang, lupa mainin emosinya dulu, Pak. Makanya menurut saya penting banget untuk lakukan ini. Dan yang kedua, teman-teman penting banget juga untuk sering-sering evaluasi target market. Evaluasi target market. Kadang-kadang banyak orang yang selalu berpikir bahwa semua orang di dunia ini adalah target market saya. Nah, pertanyaannya tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Contoh misalkan seperti ini. Saya ambil kasus misalnya produk propertinya Pak Julius misalnya. Kalau kita bicaranya properti yang harganya 500 juta, target marketnya siapa, Pak? Target marketnya mereka harus punya income kurang lebih di atas 20-35 juta ke atas. Yang mereka juga seorang eksekutif lah. Kalau untuk yang harga 500, eksekutif itu dalam artian manajer ke atas. Kalaupun bisnis online, level manajerial ke atas. Tapi kalau saya bilang properti yang harganya 2,5 miliar, bagaimana Pak? Kalau 2,5 miliar itu lebih jauh lagi. Itu kita punya profil orang-orang yang katakanlah punya bisnisnya besar. Contoh owner bisnis, owner perusahaan seperti itu, jajaran direksi lah kalau kita bilang, kalau secara jabatan di perusahaan ya. Jajaran direksi. Nah ini cara pendekatan target marketnya ini jelas-jelas berbeda nih Bapak Ibu. Berbeda, yes. Seperti contohnya gini, saya kasih contoh lagi misalnya cara pendekatannya. Kalau saya bicaranya untuk level yang lumah 500-600 juta untuk level manajerial, konten yang akan saya buat adalah bagaimana memiliki properti yang berkualitas bagus, yang rumahnya mewah, tapi cicilannya murah.
Baik, itu benar. Cicilan murah salah satu targetnya gitu ya. Salah satu benefit. Betul. Nah, tapi kalau saya bicaranya ke level para pengusaha, yang saya mau Mm-mm. jualin rumah di atas 2M, saya akan fokus bukan hanya ke cicilan yang murah atau harga yang murah, tapi saya akan sampaikan, lu mau dong punya rumah yang ada privasinya, rumah elit, yang nyaman, Hmm. yang jauh dari hiruk pikuk apa namanya kota-kota besar. Nah, saya akan fokus masuk ke sini. Baik, baik. Jadi konten kita, emosinya juga berbeda ya. Itu yang penting Sangat sekali. berbeda. Mm-mm. Good. Jadi itu dia mungkin salah satu kesalahan yang normalnya, umumnya teman-teman lakukan tiap hari postingannya hard selling terus karena ngebut di aduh aku harus jualan, aku harus jualan, aku harus jualan, nggak sabaran emosinya gitu ya. Sehingga teman-teman umumnya lupa nih untuk memainkan emosi daripada si audiensnya kita. Nah, kesalahan yang kedua, kita pikir bahwa semua teman-teman di sosial media kita itu adalah target market kita. Ternyata bukan teman-teman. Jadi untuk produk kita pun beda harga, beda treatment, beda tipe, beda treatmentnya juga. Jadi seperti tadi kalau untuk harga jam lah kita bilang untuk harga jam yang 2 jutaan seperti itu kita masih bisa pakai kan sosial media kita yang friendly, yang menarik seperti itu. Tapi kalau yang harganya sudah yang jam tangan itu ada saya baca itu ada yang 100 jutaan, itu beda lagi, itu lebih ke luxuriousnya. Mungkin ya kita bahas pakai ini berasa lebih elegan, brandingnya, itu beda treatment seperti itu ya. Jadi teman-teman friendly jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Ikuti apa kata Coach Jordi kita, selang-selingin. Soft selling, hard selling, feature, benefit, kemudian postingan lucu, postingan edukasi, feature lagi, kemudian benefit lagi untuk mendapatkan engagement terlebih dahulu. Jangan tiap hari jual, 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 jual gitu ya. Yang scrolling scrolling malas seperti itu. Baik, baik, Betul. coach. Yang terakhir nih sebelum kita membahas pertanyaan dari teman-teman friendly nih. Masih ada waktu langsung aja teman-teman friendly tanya untuk kita bahas pada hari ini effective sales writing ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang iklan like Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Itu kan sebenarnya fitur yang menarik sekali untuk kita pakai seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang nggak ngerti nih. Bagaimana caranya gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan ads atau iklan di Facebook, Instagram secara efektif untuk mempromosikan sebuah produk, coach? Oke, gini Pak, kembali lagi sih. Kalau saya pribadi tidak menyarankan pemula untuk main di Facebook dan Instagram Ads, Pak. Kenapa saya Oh, tidak itu pernah benar menyarankan teman-teman ya. pemula masuk? Karena kembali lagi, ibarat kata misal gini, saya mengeluarkan budget untuk iklan, let's say misalnya ratusan ribu lah atau jutaan. Yes, yes. Kita belum tentu closing aja, Pak. Di awal kita udah mesti keluarin budget duluan nih. Gitu. Menurut saya, dan gini Pak, belakangan ini saya melihat semenjak algoritma Facebook ini banyak berubah, biaya iklan di Facebook itu semakin mahal Pak. Waduh, naik jadi harganya ya? Naik Pak. Bahkan salah satu teman saya hanya untuk jualan pomade Pak, pomade rambut loh, pomade rambut di Facebook Ads. Yes, sebulan biaya iklan bisa 1 miliar Pak. What? Iklan 1 miliar di Facebook Ads? Waduh. Yes. Saya juga bingung, ini balik kagak sih sebenarnya gitu loh. Balik, untung nggak nih? Nah, menurut saya the risk is too high gitu. Resikonya terlalu tinggi untuk main di Facebook dan Instagram Ads. Kalau ada Facebook dan Instagram yang gratisan dulu, kenapa nggak kita maksimalkan dulu? Yes. Jadi itu ya teman-teman ya, sebelum Anda melakukan Facebook Ads, pakai dulu yang gratisan ini dulu nih. Ya, betul. Tadi sudah diajarkan soft selling-nya bagaimana sebelum kita ke bukan Facebook Ads gitu ya, coach ya. Karena gini Pak, sebenarnya saya tidak mengatakan Facebook Ads ini jelek. Kalau memang produknya bagus ya kenapa enggak juga. Cuman gini Pak, saya mengatakan paling tidak kalau kita sudah earn profit yang besar dari cara gratisan, kita sudah punya uang banyak nih, lalu kita sisihkan sedikit untuk beriklan, seandainya iklannya mungkin tidak begitu efektif, kita nggak begitu nyesel-nyesel amat gitu Pak. Karena kita sudah punya
kita sudah punya market yang cukup besar nih dari metode gratisan. Kita udah punya market loyal di sini. Jadi seandainya iklannya nggak begitu bagus, tetap uangnya akan masuk terus dari cara gratisan tadi. Oke, itu dia poin pentingnya ya teman-teman friendly ya. Sebelum menggunakan ads, pastikan dulu sudah ada income stream kalau kita bilang. Kita sudah mendapatkan pendapatan dulu dengan kita menggunakan yang gratisan ini, yaitu soft selling tadi. Postingan-postingan kita kan nggak berbayar tuh. Gunakan itu dulu, sesudah masuk income stream, baru kita menggunakan sedikit budget untuk menggunakan iklan. Supaya tidak rugi di awal gitu Coach ya, intinya Coach ya. Betul. Baik, kita ada bahas pertanyaan yang masuk Coach dari teman kita. Dari Frankie Kawi, wah luar biasa. Pertama nih, seringkali konsumen, saya bacakan dulu. Seringkali ketika kita berhasil jualan, nah konsumen jarang mau melakukan repeat order. Nah ini bagaimana nih tips agar konsumen mau repeat order lagi nih? Nah ini tentang repeat order Coach. Oke, teknik repeat order. Yang pertama, maka usahakan sering-sering nih lakukan interaksi dulu sama dia. Like postingannya, sering-sering komen di postingannya, sering-sering share juga sesekali postingannya, dan sering-sering juga nanya kabar. Contoh nih misal gini, Pak Julius kan alumni kelas saya, tapi saya kan cukup sering nge-like postingannya Pak Julius. Saya sering juga ngasih komentar-komentar di postingannya Pak Julius. Dan komentar yang saya berikan di tempatnya Pak Julius itu bukan komentar yang asal-asalan, tapi komentar yang niat. Gitu. Apa sih bedanya antara komentar asal-asalan dengan komentar niat? Kalau komentar asal-asalan mungkin saya cuma naruh jempol doang di situ, Pak. Itu komentar asal. Tapi kalau komentar niat, misal contoh saya ngomong gini, wah tambah sukses aja nih propertinya Pak Julius, semoga laris manis ya Pak propertinya, semoga cepat jadi konglomerat misalnya. Ini kan komentar niat. Ini kan komentar niat. Nah, orang yang tadinya semula mungkin lupa sama kita, mereka jadi ingat lagi nih sama kita. Mereka jadi sadar lagi tentang akan keberadaan kita gitu. Ini yang tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, gimana caranya biar bisa menciptakan repeat order? Lakukan aja terus yang barusan udah saya bilang. Bikin postingan yang menarik, bikin postingan yang lucu-lucu, sehingga mereka juga ibaratnya sering-sering dapat notifikasi dari kita nih. Kalau kita posting, kita apa, kita tuh ibaratnya kata kuncinya satu lah, jangan sampai hilang dari peredaran sosmed. Itu. Oke. Jadi pertama kita bisa terus engagement dengan dia. Kalau dia ada posting, kita juga komen dari hati gitu ya, supaya tetap relationnya tetap ada seperti itu. Dan juga tetap soft sellingnya terus dijalankan. Jangan sampai absen sehari. Ya, jangan absen sehari di sosial media, Coach ya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 7 menit, Coach. Masih ada waktu 7 menit, kita bahas dulu nih pertanyaan dari Pak Dedi Lius nih. Nah, tentang penjualan di Instagram. Nah, kalau kita jualan di Instagram, lebih baik pakai story, posting di story, atau posting di post, atau di konten di post. Ya? Feeds ya? Feed, story and feed. Mana yang lebih efektif, Coach? Kalau saya ngelihatnya di semenjak algoritma Instagram banyak berubah, jualan lebih baik di Instagram Story, Pak. Karena orang faktanya lebih banyak ngelihat Instagram Story dibandingkan feeds, gitu. Jadi, ibarat kata gini, pernah nggak ngelihat misalnya orang yang followersnya sudah banyak, mereka mungkin di feed sekali posting cuma dapat 50 like, 60 like, misal gitu ya. Tapi sekalinya dia posting di story, bisa dapat 200 view, 250 view. Jadi menurut saya feeds itu buat boleh lah untuk menggiring, tapi jualan hard sellingnya di story. Seperti itu, Pak. Oke, itu dia Pak Dedilius. Jadi bagaimana kita menggunakan feed, kita bisa posting di feed juga, tapi lebih efektif dan lebih banyak viewernya itu di stories ya. Langsung stories, langsung dijual apa produknya apa, langsung postingkan di stories gitu ya. Gratis ataupun berhadiah atau apa, langsung posting di story, karena story banyak viewer yang lebih sering di situ. Oke, Coach. Kan waktu kita terbatas, kita harus menyudahi sesi kita. Silakan Coach pilih 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita untuk mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan via aplikasi Anda, mau OVO, mau Dana, mau GoPay, mau Grab. Silakan, dan persembahan ini diberikan oleh
PT Gplex Property Indonesia. Silakan Coach. Yang pertama pemenangnya Oke. siapa Coach? Pertanyaan terbaik. Pemenangnya yang pertama Kak Nesia. Nesia Sia ya, pertama Nesia. Oke, baik, selamat buat Nesia Sia ya atas door prize yang pertama berupa Rp50.000 untuk ditransferkan ke e-money Anda. Baik, untuk yang pemenang kedua Coach, pertanyaan kedua. Pemenang kedua Pak Frankie Kawi. Wah, pemenang kedua Frankie Kawi. Frankie Kawi. Baik, itu dia dua pemenang kita untuk hadiah door prize kita pada siang hari ini untuk Nesia Sia dan IG Frankie Kawi atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Coach, mungkin gini, teman-teman nih mau lebih dalam lagi, lebih intensif lagi belajar copywriting nih. Mungkin kelas-kelas apa yang teman-teman friendly bisa ikutin juga nih dengan dibimbing oleh Coach Jordi nih. Oke, saya sendiri punya kelas dengan judul Rahasia Jualan Laris Manis Lewat Tulisan ya. Di mana ini mentoringnya via Facebook Group. Pak Julius juga sudah ikut ya Pak ya? Via Facebook Group. Di mana di grup tersebut saya sudah siapkan ada 10 audio berdurasi kurang lebih 1,5 jam yang membahas detail seputar copywriting ini. Nah, teman-teman bisa gabung ke sana. Teman-teman bisa memberikan contoh tulisannya juga untuk saya feedback. Teman-teman bebas untuk tanya jawab. Bahkan untuk teman-teman yang kompeten, saya akan sering-sering buka job copywriting atau tawaran jasa menulis copywriting. Ibaratnya teman-teman daftar kelas. Pokoknya luar biasa nih coach kita nih. Mana ya? Sudah terkoneksi belum nih? Kita masih waiting. Coach. Woi, luar biasa. Halo. Mantap. Halo, selamat siang Coach Jordi. Siap, mantap. Selamat siang. Suara jelas? Gambar jelas? Baik, semua jelas. Woi, ilmunya pun bakal jelas ini, luar biasa. Gimana kabar Coach Jordi posisi di Jakarta ini? Puji Tuhan, Pak. Pas lagi corona gini malah omset meningkat nih, Pak. Puji Tuhan. Widih, ini dia nih berita baik nih, lagi corona, lagi pandemi, omset naik. Kita harus belajar nih dari mentornya karena ini. Menguasai ilmu digital marketing. Saya sudah lebih dulu digital marketing. Yes. Baik. Mungkin share sedikit Coach, mungkin selama pandemi ini mungkin kesibukan apa nih yang Coach Jordi sedang lakukan nih? Oh, mungkin sedikit gangguan dari sinyalnya dari Coach Jordi, sedikit loading yang siang ini. Oke, sudah lebih jelas? Ya, jelas sedikit Coach. Tadi ada terputus-putus untuk beberapa sinyal aja, Coach. Oke. Mungkin sedang ini. Boleh aku lanjut ya? Boleh, silakan Coach. Oke. Jadi saat ini aktivitas saya tentu yang pertama masih aktif memberikan training, baik itu seputar copywriting, seputar digital marketing, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Dan yang kedua, saat ini saya masih aktif tentunya menjalankan beberapa bisnis saya. Salah satunya produk Pure Hope Oil. Itu produk minyak aromaterapi. Kebetulan memang kan lagi corona gini, orang pasti mencari produk kesehatan, Pak. Sehingga produk saya ini produk kesehatan saat ini lagi melambung banget. Wah, boleh tuh nanti kita pelajarin bagaimana itu oilnya ya, oil terapinya itu luar biasa sekali. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang sudah join bersama kita. Ada Coach Suripen, woi luar biasa nih Coach Suripen, mental membahas luar biasa mindsetnya ya. Thank you Coach Suripen untuk berjoin bersama kita. Ada Nesia, ada Frankie Kawi. Halo, selamat siang Bro Frankie. Ada Bro Dedi Lius, selamat siang Pak Dedi Lius. Baik, untuk teman-teman yang join dan akan join nanti, stay tune in terus juga di live Instagram kita pada siang hari ini. 45 menit sampai 50 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sales writing yang efektif. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai sales writing yang efektif, silakan komen di bawah ini. Bagi teman-teman yang komen pertanyaan di bawah ini, berkesempatan mendapatkan door prize. Untuk 2 pertanyaan terbaik, pilihan narasumber kita, Coach Jordi Wong.
Masing-masing pertanyaan akan mendapatkan door prize berupa e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan via aplikasi Anda. Mau OVO, ataupun GoPay, atau Grab, ataupun aplikasi yang financial yang Anda pakaikan. Dan door prize pada siang hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, Coach, untuk kita mengawali di sales writing efektif kita pada siang hari ini, mungkin kita berbicara nih tentang tema online kita, sales online ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, mungkin teman-teman masih ada yang mau belajar, masih bingung juga nih, sebenarnya produk-produk apa nih yang cocok kita pasarkan secara online nih, Coach? Oke, kalau mungkin aku sedikit kasih itu dulu ya, kasih penjelasan, ini versi saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Baik, Coach. Banyak orang yang selama ini bilang, oh tidak semua produk bisa dipasarkan secara online. Menurut saya, Pak Julius, itu salah besar, Pak. Salah besar. Oh, menurut salah saya besar, tidak semua. Oke. Betul. Menurut saya semua produk bisa dipasarkan secara online, Pak. Sangat bisa. Hanya saja kita harus tahu nih, Pak, di mana sih biasanya market dari produk kita paling banyak berkumpul. Oh, oke. Karena hari ini tema kita akan fokus lebih banyak ngomongin sosial media, saya akan berikan 3 kriteria produk seperti apa sih yang laku di sosial media. Yang pertama, produk tersebut harus mudah diedukasi. Harus mudah diedukasi ya pertama ya. Baik. Yang kedua, harus ada repeat order kenceng. Repeat order kenceng. Wah, ini mainstream nih. Revenue mainstream. Repeat order kenceng. Baik. Ketiga, Coach. Nah, yang ketiga, produk tersebut harganya harus terjangkau. Nah, yang saya maksud terjangkau di sini itu bukan gini ya, teman-teman. Terjangkau dengan murah nih beda, teman-teman. Murah belum terjangkau belum tentu murah. Nah, saya punya anggapannya gini. Saya kasih contoh gini. Misalnya Pak Julius deh beli jam tangan harganya 2 juta. Ini harganya kan sebenarnya dibilang murah enggak, Pak? Baik. Karena di sisi lain ada loh, Pak, jam tangan yang harganya cuma 300.000, 400.000. Betul ya, Pak ya? Yes. Ada yang lebih murah lagi. Harga 2 juta ini disebut murah enggak? Tapi menurut saya jam tangan seharga 2 juta itu masih cukup terjangkau, Pak. Makanya menurut saya kalau jual jam tangan 1,5 juta, 2 juta, 3 juta di sosmed masih masuk, Pak. Tapi kalau saya jualan Rolex, Rolex yang harganya 150 juta, Pak, Rolex Submarine, saya jual di sosmed nggak ada yang beli, Pak. Betul ya? Karena target marketnya orang-orang yang beli Rolex itu nggak mungkin nyari di sosmed. Nah, kalau mau jual Rolex harus buat website yang resmi, website yang bagus, website yang profesional. Karena kemungkinan besar orang akan belinya ke sini. Nah, so pertanyaannya, produk apa aja sih yang memenuhi 3 kriteria di atas yang tadi mudah diedukasi, repeat ordernya kencang, dan satu lagi tadi harga terjangkau. Nah, apa aja sih? Banyak produk kecantikan. Banyak kan kayak krim dan sebagainya. Lalu produk kesehatan, di sini mungkin barangkali ada teman-teman yang masuk ke dunia MLM gitu kan, jual propolis dan sebagainya, ini masih sangat-sangat terjangkau. Lalu produk seperti makanan, minuman, lalu produk fashion, jam tangan, topi, kacamata, and then produk apalagi, misalnya perlengkapan rumah, lalu peralatan masak, ini adalah produk-produk yang masih sangat terjangkau. Sepatu, sendal, kaos kaki, aksesoris gadget. Nah, ini adalah produk-produk yang kemungkinan besar lakunya. Khususnya oil terapi juga bisa dijual secara online ya, Coach ya? Betul, karena saya lihat produk saya ini kan harganya masih sangat murah. Satu botol tuh cuma berkisar 50.000 sampai dengan 150.000 dan masih sangat mudah diedukasi. That's why saya yakin banget di online ini produk sangat laku. Nah, sekarang gini, Pak, kalau saya bahas dari segi properti deh, mumpung ini channel properti. Gimana nih, properti masih bagus nggak? Nah, saya sekali lagi tidak pernah mengatakan bahwa properti tidak laku dijual di sosmed. Saya nggak suka kalau ada orang yang ngomong,
di sosmed jual properti nggak laku, bohong. Menurut saya bohong banget. Baik. Bohong itu ya. Pak Julius, kita mesti lihat dulu dari harga propertinya dan apa properti yang dijual. Jadi misal gini, kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kita jual properti yang harganya under 500 juta, misal kita jual apartemen yang harganya 350 juta, atau kita jual rumah yang mungkin di Bogor atau di Bandung yang harganya masih 450 juta, itu masih laku banget Pak, dijual di Facebook dan masih Instagram. Bisa laku secara sosial Masih media bisa ya. laku. Namun sebenarnya gini Pak, tidak menutup kemungkinan juga loh harga properti yang mahal nggak laku. Salah satu klien saya jual properti hampir 1 M, laku cuman jualan dari Instagram loh Pak. Yes, luar biasa sekali itu ya. Intinya lakukan terus tes dan ukur lah. Tapi ini sedikit saya berikan produk-produk yang laku berdasarkan pengalaman saya. Silakan dilanjut Pak. Baik. Itu luar biasa. Jadi untuk teman-teman sales friendly ini, apapun produk Anda bisa Anda promosikan melalui sosial media. Hanya kita butuhkan alat tempat yang sesuai dengan target marketnya kita. Nah, kalau untuk barang-barang yang terjangkau, yang dapat mudah diedukasi dan repeat ordernya kencang, itu mudah sekali kita pakaikan untuk sosial media kita. Mau Facebook, mau Instagram, seperti itu. Bisnis makanan, kuliner, ataupun pernak-pernik, aksesoris itu bisa sekali gitu ya. Walaupun bisnis properti, mobil sekalipun juga bisa. Hanya beda mungkin treatmentnya gitu. Kalau kita bilang treatmentnya berbeda. Seperti itu. Betul. Sama seperti Lamborghini punya iklan. Kenapa Lamborghini tidak pernah iklan di TV? Ya karena yang beli Lamborghini nggak nonton TV. Nah itu. Gitu nah, itu, ya. Pak. Dan Lamborghini pernah nggak Pak ngelihat? Pernah nggak ngelihat brand sekelas Lamborghini atau Ferrari iklan di Facebook atau Instagram Ads? Saya rasa jarang. Bertahun-tahun ini saya nyekrol nggak pernah lihat itu iklan dari Lamborghini. Kalau postingan teman-teman sering sih. Nah itu. Sudah paham ya Pak ya? Dapat ya polanya ya? Baik, itu dia teman-teman friendly ya. Jadi bisa di take note nih. Siapin kertas, take note. Ini produk-produk yang bisa kita jual secara sosial media. Nah, Coach, mengenai tentang sales writing yang efektif juga nih. Kita kan dulu belajar di medianya ada iklan koran, majalah, seperti itu. Dan sekarang kita beralih ke online, yaitu sosial media. Nah, mungkin dari Coach nih, apa sih ada beda nggak mungkin sales writing-nya di iklan di koran ataupun majalah dengan sales writing di sosial media nih? Oke, pastinya memang ada perbedaan Pak. Karena gini, kalau kita iklan di koran, kita kan harus bayar Pak, mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Kalau kita sudah iklan di media, kita sudah iklan di media seperti koran, radio, TV dan sebagainya, itu nggak bisa Pak jualan secara halus. Kita harus jualannya terang-terangan Pak, karena kalau nggak pasti rugi, betul ya Pak ya? Iya, langsung dijual rumah murah, dijual mobil segitu langsung ya. Betul. Nah, masalahnya adalah yang membaca iklan kita bukan robot Pak, tapi manusia. Dan manusia itu harus kita mainin dulu emosinya Pak. Nggak bisa ibaratnya mereka baru buka koran, tiba-tiba langsung ngomong nih dijual properti di Medan. Wah, pasti skip aja Pak. Oh, langsung dia skip halaman berikutnya ya. Mungkin sedikit terganggu karena sinyal pada siang hari ini dari Coach Jordi, mungkin karena sedikit traffic live kita lagi ramai, mungkin sedikit tersendat ya. Oke. Mungkin aku sedikit terputus-putus sinyal kita. Silakan lanjut, Coach. Ya, kita menunggu koneksi dari Coach Jordi karena siang ini lumayan padat. Sebentar. Coba aku... Baik. Mungkin posisinya kurang pas nih, Coach ya. Karena mungkin di rumah, mungkin karena 2 lantai, jadi sinyalnya terhalang juga mungkin. Mungkin mencari posisi yang lebih nyaman untuk mencari sinyal juga. Baik, seperti tadi yang Coach Jody sharing kan, kalau di koran ya kita harus berbayar ya. Ikan di koran yang berbayar itu ya banyak budgetnya. Dan tentunya kita langsung langsung jualan yang hard selling, dijual rumah dengan ukuran sekian. Berbeda dengan kalau kita menggunakan sosial media. Nah, nanti Coach Jordi akan membahas bagaimana iklan di sosial media kita.
Baik, kita terkoneksi lagi. Coba koneksi dengan Coach Jordi lagi. Karena sinyal sedikit terganggu. Baik. Oke, siap. Lanjut, Oke, Coach. Baik, aku lanjut Coach. lagi ya. Nah, Yes. tapi kalau aku lanjut lagi ngomongin soal sosial media, tapi kalau di sosial media teman-teman, karena teman-teman bisa memulai jualan dengan cara yang gratisan ya, kita bisa jualannya ini secara halus, Pak. Nah, karena gini, marketing, Secara halus. kita nggak ngomongin cuma soal digital marketing, kita bicara marketing secara umum, Pak. Ada tiga Baik. tipe market. Ada tiga tipe market. Market Yang pertama kita sebut cold market atau market yang masih dingin nih, Pak. Cold market, ya, market masih dingin. Nah, Itu dingin kenapa itu, Coach? Cold market ini adalah orang-orang yang, misal contoh gini, saya sudah mengenal siapa sih Pak Julius, tapi saya hanya baru mengenal aja. Saya belum belum ibaratnya belum mau interaksi dengan Pak Julius lah. Saya cuma tahu, oh Pak Julius nih orang properti, agent properti misalnya. Tapi saya hanya sekedar tahu aja, ini cold. Nah, lalu manjat nih Pak, naik satu level, jadi yang namanya warm market. Nah, di warm market saya sudah mengenal Pak Julius, dan saya sudah mulai ada rasa tertarik nih Pak untuk memperhatikan kegiatan Bapak. Saya sudah mulai stalking propertinya Bapak. Ini namanya warm market, Pak. Baik, warm market ya. Sedangkan hot market ini di posisi saya sudah mengenal Bapak, dan saya sudah percaya dengan Bapak. Sehingga Bapak jualan properti, pasti saya beli. Kira-kira seperti itu. Itu yang hot ya, bisa langsung closing kalau yang hot ya. Betul. Nah, lalu gimana sih caranya kita untuk bisa berkomunikasi dengan tipe-tipe market ini nih Pak? Sekarang jadi pertanyaannya kan? Oke, kalau kita bicara kita punya market masih berada di cold market, usahakan teman-teman jangan jualan dulu secara terang-terangan. Kata kuncinya itu. Mulailah dulu untuk memberikan edukasi yang bermanfaat atau postingan-postingan yang menghibur. Karena pada dasarnya gini, Pak Julius dan teman-teman semuanya, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain ini bukan selling media, tapi social media. Bukan media untuk jualan, tapi media untuk bersosialisasi. Nah, sosialisasi ya kata kuncinya ya. Orang membuka sosial media tujuannya itu nomor satu yang paling penting Pak. Itu untuk mencari hiburan. Cari hiburan. Nah ini dia nih pentingnya sekali nih. Poin pentingnya nih. Ibaratnya orang kerja nih Pak dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ketika mereka sampai di rumah, mereka buka Facebook, mereka buka Instagram. Yang mereka cari itu kan sebenarnya sesuatu postingan yang bisa menghibur mereka, betul ya Pak ya? Menghilangkan rasa lelah. Rasa penatnya, ya. Betul. Nah, Anda sebagai seorang sales, Anda harus bisa memenuhi keinginan tersebut. Keinginan untuk menghibur dan mengedukasi sekaligus ya? Betul. Nah, jadi saya ibaratnya membuat jadi dua kriteria nih Pak. Kriteria yang pertama, kita membuat postingan yang menghibur. Nah, ini tipe saya banget nih. Contoh, misalnya, saya bikin postingan yang menghibur, tapi di situ saya ada sedikit sisipkan postingan jualan, Pak. Secara sangat halus. Menghibur, ada sisipan jualan nih. Luar biasa ini. Nah, contoh, misalnya gini, kalau saya nih, contoh, saya foto pakai jas kan, Pak. Contoh, misalnya saya udah kerja dari pagi sampai sore nih. Saya foto pakai jas. Nah, saya akan kasih misalnya ilustrasinya, saya seperti buka jas, tangan saya ngelebar begitu, lalu kepala saya nunduk ke atas, saya bikin caption, aduh mami hari ini aku capek banget misalnya. Wah, gitu udah ya. Kerja dari pagi sampai malam, capek banget nih, tolong dong mami pijetin aku mami, gitu misalnya contoh. Nah, sambil ngomong pijetinnya itu, di tangan saya naruh gambar minyak aromaterapi saya. Wih, jadi buka jas, pegang aromaterapi. Nih, ini pijitin dong pakai ini, gitu ya. Halus banget kan Pak cara jualannya? Halus banget kan? Halus banget cara jualannya. Tapi orang pasti akan nanya nih ujung-ujungnya, Jor, itu yang di tangan lu megang apa?
Itu dia triknya gitu ya. Luar biasa. Itu Lalu kalau soft misalnya selling di ya. sini ada yang mungkin buka usaha kuliner, simple aja. Misal Kuliner. contoh gini, Hmm. contoh misalnya di sini ada yang jualan bawang, misalnya bawang goreng, contoh. Yes, yes, Naruh bawang, aja bawang goreng. gambar misalnya makanan yang pakai bawang apa? Let's say misalnya gado-gado. Nah, sebelahnya Yes. kita taruh itu bungkusan bawang goreng, terus Hmm. kita nulis, aduh ini gado-gadonya enak banget. Lebih enak lagi kalau makannya bareng sama kamu. Nah, tapi kamunya ini kita bukan nunjuk orang, tapi kita naruh foto kita, terus ada tangan lagi nunjuk apa namanya, Bawang eh, goreng tadi ya. bawang gorengnya itu, gitu. Baik, itu dia, itu dia. Jadi Halus banget kan, Pak? cara soft Halus banget. skill-nya ya, halus-halus. Mungkin kita di situ nggak perlu ngasih nomor telepon, nggak perlu ngasih kontak Instagram, nggak perlu ngasih yang Hmm. lain-lain. Tapi dari situ orang akan nanya, bro, lu jualan bawang sekarang, harga bawangnya berapa? Nah, ya kan jadi penjualan di Ada situ. engagement orang bertanya ya. Betul. Nah, tapi masalahnya gini, Pak Julius, tidak semua orang berani untuk bikin postingan yang nyeleneh, Pak. Tidak semua orang Hmm. berani untuk bikin postingan yang lucu-lucu. Nah, makanya menurut saya solusinya, cobalah untuk buat postingan yang serius-serius. Postingan yang gimana ya, saya bilang edukasi, Pak. Contoh misalnya Edukasi. gini, contoh nih misalnya Pak Julius kan bergerak di bidang usaha properti. Nah, Yes, Pak yes. Julius bisa bikin nih, 5 alasan kenapa Anda harus berinvestasi properti di tahun 2020. Hmm. Penting Jadi sekali lebih itu, ke arah apalagi masa edukasi. pandemi ya. Betul. Nah, ini juga bisa nih, Pak. Tanpa embel-embel jualan sedikit pun. Contoh nih misalnya, Hmm. alasan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Nah, terakhirnya Bapak nggak perlu jualan. Cukup ngomong gini, semoga bermanfaat. Julius Rahman, Baik. friendly Hmm. property nomor 1 di Indonesia. Hanya gitu doang, Baik. Pak. Cuman friendly property nomor 1 di Indonesia. Nanti orang akan nanya dong, friendly property itu jual apa? Gitu. Di situ kita baru masuk buat jualan. Baik, baik, baik. Itu dia Oke. salah satu bagaimana kita bikin sales writing di social media gitu ya. Bedanya dengan di koran, kalau di koran karena pakai biaya, jadi kita harus langsung iklannya apa, dijual rumah, mobil, harga sekian, sekian, sekian seperti itu. Tapi kalau di social Betul. media, kita harus memainkan lebih dahulu emosinya nih, emosi dari audiens kita nih kita mainkan terlebih dahulu. Tapi bukan maksudnya memainkan perasaan ya, beda ya teman-teman ya. Jadi kita memainkannya dengan posting edukasi, dengan postingan yang menghibur. Jadi teman-teman bisa menggait dulu yang tadinya dia masih belum tahu siapa Anda dan akhirnya menjadi tahu siapa Anda, ya, menjadikan prospek seperti itu. Nah, coach ngomongin tadi nih tentang postingan yang nyeleneh, postingan yang lucu. Mungkin nih perihal tulisan di sosial media, mungkin norma apa nih yang teman-teman friendly harus ketahui dalam membuat sales writing di sosial media nih? Kalau kita bicara soal norma sebetulnya nggak ada ya Pak, karena gini, pada Hmm. dasarnya saya malah kalau misalnya lagi ngajar di kelas digital marketing dan sebagainya, saya selalu bilang sama peserta saya hanya memberikan Anda template dasarnya nih. Template Baik. dasar untuk bisa membuat copywriting. Tapi nantinya pada saat Anda terjun ke lapangan buat nulis, Hmm. gunakanlah bahasa yang istilahnya apa ya, gue banget. Gue banget, yang lu banget gitu ya. Jadi istilahnya gini loh Pak, contoh misalnya gini, misal Pak Julius bukan, kalau misal Pak Julius nih contoh, kalau di luar Hmm. Bapak bukan tipe orang yang serius misalnya, jangan Yes, yes, berusaha yes. buat jadi serius di sosial media, tapi jadilah diri sendiri. Hmm. Kenapa? Karena kalau Bapak berusaha jadi serius di sosial media, pertama Bapak sebagai yang nulis merasa nggak nyaman, yang baca pun ngerasa kok kayaknya ini bukan Pak Julius deh gitu loh. Kayaknya kok kayak orang lain gitu. Baik. Nah, jadi menurut saya jadilah seperti diri sendiri. Ibaratnya di sosmed mau pakai bahasa aneh ente, kayak lo gue, kayak nihawo, kayak Hmm. bodoh amat. Pokoknya jadilah diri sendiri gitu loh. Yang penting, saya Hmm. suka bilang sama orang-orang, tidak penting gaya bahasanya seperti apa, yang penting pesan yang mau kita sampaikan berhasil tersampaikan dengan baik. Kata kuncinya itu, Pak.
Baik, baik, itu dia. Jadi normal sebenarnya nggak terlalu banyak mengatur apa, tapi Enggak, bagaimana seperti sosial media kamu itu juga mukanya kita gitu ya. Facebook ya sesuai dengan betul. mukanya kita. Kita orangnya friendly ya, Facebook kita friendly. Kita orangnya Selama serius memang dan edukatif. Selama bagaimana kata Pak? kuncinya satu Selama lagi input. Pak, selama memang kata kuncinya karena kalau zaman dulu kita mendengar ada istilahnya mulutmu harimaumu, tapi di zaman sekarang sosial mediamu adalah harimaumu, tanganmu adalah harimaumu. Wow. Jadi tetap tetap meskipun kita be yourself, tetap kalau bisa jangan bicara hal-hal yang terlalu menyinggung ke arah agama, arah Hmm. politik, karena ini Yes, yes, berbahaya yes. terutama buat teman-teman yang jadi praktisi sales seperti itu Pak. Baik, baik. Tentu saja yang namanya perihal SARA itu big big no ya, big no no untuk kita Yes. postingkan di salah satu sosial media kita seperti itu. Baik, untuk teman-teman friendly yang sudah tune in di sini yang mau bertanya langsung aja komen di bawah ini pertanyaan-pertanyaan kamu mengenai effective sales writing yang bisa membantu teman-teman friendly untuk bisa produktif lagi di sales online-nya. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan mendapatkan peluang mendapatkan door prize untuk 2 pertanyaan terbaik versi narasumber kita yang masing-masing akan mendapatkan door prize besar Rp50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda, mau itu OVO ataupun Dana, GoPay, Grab, silakan. Dan door prize pada siang hari ini dipersembahkan oleh PT Gprex Property Indonesia. Baik, kita mungkin bahas satu pertanyaan dulu Coach dari audiens nih Coach. Tentang, Boleh. nih dari Nesia Siah nih. Bagaimana biar bisa closing penjualan? Kita udah iklan nih via sosial media, IG, FB, seperti itu. Tapi nggak ada respon. Nah, ini banyak sekali mungkin teman-teman friendly yang terjadi ya. Sudah iklan tapi tidak ada respon untuk closing sales. Bagaimana itu, Coach? Oke, ada dua alasan kenapa iklan kita tidak mendapatkan respon. Yang Baik. pertama, bisa jadi karena Anda terlalu hard selling. Anda tidak melakukan dulu yang barusan saya ajarkan. Anda tidak Hmm. membangun emosi dulu nih, hubungan emosi dulu sama calon customer. Jadi ibaratnya langsung dagang aja terus tiap hari. Ini salah besar, Hmm. teman-teman. Makanya kenapa postingan Anda, jualan Anda, iklan Anda no respon. Nah, alasan yang kedua, bisa jadi pengemasan fotonya, pengemasan kontennya tidak menarik, Pak Julius. Misal gini, Baik, baik. kesalahan banyak orang, contoh nih misalnya ada yang jualan sepatu. Kadang-kadang ada loh Baik, Pak yang cuma satu. jualan sepatu tuh cuma, misal contoh saya hari ini jualan sepatu Adidas, sepatu Reebok, Hmm. sepatu Wakai misalnya. Itu sepatu saya cuma jejerin doang Pak di atas meja. Saya jejerin doang di atas lantai. Kira-kira kalau Pak Julius yang jadi customernya tertarik nggak untuk beli Pak? Kurang tertarik sih ya. Kurang gitu ya Kurang tertarik engagementnya ya. kan? Karena Hmm. kayaknya biasa aja. Oh pasti Bapak ujung-ujungnya akan tahu, saya ngapain baca postingan yang begini. Palingan ujung-ujungnya si Joldi jualan sepatu. Gitu. Pasti gitu kan Pak? Hmm. Cuman Yes, yes, yes. kalau misalnya saya masukkan sedikit aja unsur manusia, itu feel-nya beda, Pak. Contoh misalnya saya jualan sepatu. Saya foto kaki saya lagi pakai sepatu ya, tapi saya angle-nya nih saya seperti lagi ngikat sepatu, ngikat Yes. tali Oke. sepatu. Ini apa ya? Mainan emosinya akan beda, Pak. Yang semulanya Bapak misalnya tidak tertarik untuk ngelihat postingan saya, Bapak jadi paling enggak nih tertarik. Ini apaan? Foto kaki ada sepatunya gitu. Paling tidak Bapak jadi ngelihat dulu nih Pak. Urusan closing itu nomor Hmm. 2. Urusan closing Baik. nomor 2. Yang penting orang ngelihat dulu. Nah tapi paling tidak karena ada unsur manusianya, ada ceritanya atau ada story-nya, paling enggak orang akan ngelihat Pak. Baik, itu dia. Jadi mungkin dari Nesia tadi mungkin bisa diperbaiki terlebih dahulu dari yang pertama itu kontennya ya. Kontennya bagaimana mungkin dari sisi fotonya, dari sisi angle-nya, kemudian juga dari eh, konten iklannya. Tertarik nggak orang untuk melihat terlebih dahulu untuk mendapatkan engagement orang komen atau tanya terlebih dahulu. Kalau closing ya memang Kata harus kuncinya, belajar teknik closing lagi ya. kata kuncinya harus ada unsur manusia Pak. Unsur manusia. Baik, itu dicatat teman-teman friendly ya.
pastikan di iklan Anda ataupun posting-postingan Anda yang memang tujuannya untuk selling, masukkan unsur manusia. Ya, tadi bilang ada mau jual bawang, harus ada makanan, kemudian kita lagi makan, nunjukin ke bawang, ya. Kita mau jualan sepatu, kitanya yang pakai sepatunya, bukan sepatunya yang difoto, ya. Itu mungkin kayak di toko-toko, di display gitu ya. Beda ya, Coach ya. Berbeda sekali, Pak. Oke, baik Coach. Tadi kita bicara tentang soft selling, hard selling, soft selling, hard selling. Nah, mungkin teman-teman friendly, mungkin ada yang belum begitu atau tidak menyadarin bagaimana sih soft selling dan bagaimana itu hard selling. Mungkin mereka melakukan, saya kan cuma mau posting info aja nih, ada rumah dijual. Mungkin di otak dia, saya menginfokan. Nah, dia nggak ngerti apakah mungkin itu soft selling bagaimana, hard selling itu bagaimana. Silakan Coach. Oke, tadi kita udah bicara soal cold market. Mungkin aku lanjut dulu membahas tentang warm market biar teman-teman paham ya polanya ya. Nah, yang disebut di warm market biasanya itu kita menampilkan 3 hal teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah mulai ngerasa nih, oh kayaknya market saya nih sudah mulai sadar nih, oh si Jody jualan Pure Hope Oil, si Pak Julius jualan properti. Nah, di sini kita bisa mulai lakukan yang namanya soft selling. Di soft selling kita menampilkan 3 hal nih Pak. Yang pertama fitur dari produknya, yang pertama fitur dari produknya, yang kedua benefit dari produknya, dan yang ketiga testimoni dari produk tersebut. Testimoni dari produk tersebut, baik itu dia. Nah mungkin masih banyak yang belum paham nih apa bedanya sih antara fitur dengan benefit. Nah mungkin sedikit saya jelasin dulu ya Pak ya. Silakan. Fitur itu ibaratnya, misal contoh gini, produk lu dibuatnya pakai apa sih? Contoh misalnya gini, kalau kayak produk saya nih, produk saya Pure Hope dibuat dari 33 rempah-rempah berkualitas asal Bali. Ini fitur dari produk saya. Lalu kalau misalnya propertinya Pak Julius, fitur itu gimana sih? Fitur itu misal satu properti terdiri dari 3 kamar tidur. Luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, lalu misalnya dekat dari pasar, dekat dari mall, dekat dari sekolah, ini fitur Bapak Ibu. Ya. Baik. Sedangkan benefit adalah contoh kalau misalnya produk saya, benefitnya misal untuk meringankan flu, untuk meringankan masuk angin. Ini benefitnya Bapak Ibu. Khasiatnya kalau orang bilang gitu ya. Betul. Manfaatnya apa sih? Nah, contoh sama, kalau misal di sini teman-teman ada yang jualan makanan deh, misalnya makanan. Kalau kita bicaranya fitur, misal contoh nih, makanan ini, nasi kuning ini terdiri dari misalnya tempe goreng, terdiri dari mie goreng dan sebagainya. Ini fitur makanannya. Sedangkan benefitnya adalah kami berani menggaransi bahwa nasi kuning kami adalah yang terbaik di Jakarta. Ini benefit. Oke. Sampai sini untuk fitur dan benefit harusnya cukup mudah dipahami ya Pak ya. Jadi jelas ya, jadi kalau untuk yang fitur itu lebih kepada komposisi atau spesifikasi atau terbuat dari apa. Itu kandungan lah, kalau kita bilang kandungannya terbuat dari apa, itu fitur. Dan kalau benefit, kita lebih mengatakan seperti khasiatnya apa, manfaatnya apa, untuk kita konsumsi, untuk kita pakai, seperti itu ya. Betul. Nah, ini dia Pak, kesalahan kebanyakan orang, mereka hanya menampilkan kadang cuman fiturnya doang, kadang cuman benefitnya doang. Nah, ini nggak bisa Pak. Sementara ini, kalau kita sudah mulai ngerasa, oh market kita mulai ada di warm nih, kita mesti mulai selang-seling. Misal contoh hari ini saya masukin fitur, besok saya posting benefit. Nah, mungkin besokannya lagi saya posting testimoni customer yang sudah membeli produk kita. Gitu. Jadi harus diselang-seling nih Pak. Nah, tapi satu hal lagi yang mau saya ingatkan, meskipun teman-teman sudah mulai ngerasa, oh kayaknya market saya sudah berada di warm market nih, saya bisa enak jualan. Oh tidak segampang itu teman-teman. Teman-teman tetap harus menjalankan juga. Teman-teman tetap harus menjalankan juga pola yang cold market tadi. Jadi tetap harus diselingin nih Pak Julius. Baik.
Karena kalau enggak nanti customer kaget. Ibarat contoh misalnya gini, kemarin kayaknya si Pak Julius ngasih edukasi tentang properti mulu, lah sekarang kok jualan mulu. Nah, itu kan orang pasti akan kaget, Pak. Nah, makanya menurut saya tetap jangan. Lakukan selang-seling seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi selang-seling tetap walaupun untuk warm market, cold market, tetap kita soft selling ya. Fitur, kemudian hari besoknya benefitnya, besok lagi mungkin fitur, besok lagi mungkin posting yang lucu tadi ya, mengedukasi, yang menghibur. Besoknya lagi beda lagi. Kalau memang sudah ada yang membeli, postingkan testimoninya. Testimoni, gitu ya. betul. Baik, baik. So, Coach, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan teman-teman nih, yang mau tanya silakan komen di bawah supaya bisa dapat door prize kita untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, yang efektif, kita bicara tentang sales writing efektif. Halo, Coach Jordi. Oke, halo, siap. Baik, baik. Lancar, Coach ya. Agak terputus sedikit, Lancar. Coach. Baik, tentang efektif sales writing ya, Coach ya. Nah, mungkin bisa memberikan tips nih, Coach. Kata-kata apa yang cukup menghipnotis dalam promosi atau produk kita ini, Coach? Kalau kita posting di sosial media, Coach. Silakan, Coach. Oke, mungkin saya akan sebutkannya, saya pakai istilahnya magic word ya, Pak, atau kata-kata ajaib. Magic word. Why? Yes, yes. Kata-kata ajaib ini bisa teman-teman pakai di judul postingannya teman-teman agar lebih nampol gitu kayaknya. Yes, Coach. Nah, apa sih ciri-ciri dari magic word? Ciri-ciri dari magic word adalah kata-kata yang memang kalau orang membaca itu nih kayaknya saya membutuhkan ini nih, misal gitu. Contoh, kata murah, lalu kata mudah, and then kata cepat. Baik, cepat. Lalu gratis, bonus, diskon. Gitu kan? Atau misalnya kata-kata seperti sederhana atau mungkin praktis gitu misalnya. Sekarang gini, pertanyaannya, siapa sih orang yang tidak suka dengan kata-kata dengan sesuatu yang mudah atau dengan sesuatu yang praktis? Siapa sih orang yang tidak suka dengan kata-kata yang murah? Betul ya, Pak ya? Yes. Sekarang gini, misal contoh nih, saya bikin kalimat, properti mewah ini dipasarkan dengan harga yang sangat murah. Tertarik nggak Pak Julius untuk beli kira-kira? Mewah dengan harga yang sangat murah. Boleh nih dicoba kasih lebih tahu lagi nih gitu. Nah itu, orang jadi akhirnya tertarik untuk baca postingannya lebih lanjut kan. Atau misalnya gini, kalau mau buat dalam bentuk tips and trick, rahasia untung besar dari investasi properti di saat pandemi corona. Orang bingung kan? Gimana caranya? Di saat pandemi corona orang bilang properti mati lah. Ini gimana caranya untung besar? Nah akhirnya orang akan baca artikelnya sampai ke bawah. Gitu. Baik. Itu dia. Jadi untuk teman-teman tips beberapa kata magic word ya, kalau menurut dari versinya Coach Jordi itu ada kata murah, mudah, sederhana, praktis, diskon apalagi gitu ya, potongan harga, kemudian juga ya cepat gitu, segera gitu ya. Seperti ya kita kalau jalan-jalan ke mall, noleh ke toko ada tulisan diskon 20%. Nah, itu langsung noleh, nggak cuma ditolehin ya, disamperin tokonya gitu loh. Nah, tuliskan juga di sales writing teman-teman kata-kata magic word itu ya. Pak, dan yang kedua gitu. Yes. Dan yang kedua bisa juga pakai kata bagaimana, Pak. Bagaimana? Nah, bingung nih bagaimana ini. Karena kata bagaimana itu secara tidak langsung merangsang otak pembaca untuk bisa membaca postingan lebih lanjut. Contoh nih, misalnya saya ingin jualan, saya punya minyak kesehatan. Saya akan bikin postingan bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana meningkatkan imunitas tubuh? Ya saya pengen tahu sih, apalagi pandemi ini saya harus sehat gitu ya. Saya baca artikelnya gitu. Atau mau
kalau mau yang lebih nampol lagi, kata bagaimana dicampur dengan kata magic word yang tadi. Contoh misalnya gini, bagaimana langkah praktis untuk membeli rumah di usia muda? Wih, menghipnotis Udah banget ada itu ya. kata bagaimana, dapat dari kata praktis di situ. Yes. Luar biasa. Jadi salah satu kata kunci pertanyaan adalah bagaimana. Itu membuat orang itu penasaran. Bagaimana sih gitu ya? Bagaimana Betul. menjaga imunitas tubuh di masa pandemi? Ya bagaimana sih? Saya butuh juga nih gitu ya. Bagaimana investasi properti yang murah dan cepat laku? Wah ini cepat Betul. laku nih. Bagaimana nih? Nah, Nah, itu yang membuat salah satu efektif sales ya. Luar biasa, luar Betul. biasa. Nah mungkin tadi yang teman-teman ada yang friendly bertanya mungkin dari Indonesia. Coba diganti tuh kata-kata kontennya, ya. Tadi coba diganti supaya dapat engagementnya. Masukkan kata bagaimana atau masukkan kata cepat atau murah atau terjangkau, diskon, gratis. Itu mungkin untuk mendapatkan engagement dulu ya. Kalau closing memang harus ada mungkin teknik closing tersendiri yang harus teman-teman friendly pelajari gitu. Baik. Teman-teman friendly yang mau bertanya, kita masih ada waktu, langsung komen di bawah ini untuk pertanyaan mengenai effective sales writing, dan masing-masing pertanyaan akan mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda, OVO, Dana, GoPay, atau Grab sesuai yang Anda pakai. Dan persembahan door prize kita pada hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, Coach, kemudian kita mau bahas dulu nih kesalahan-kesalahan umum nih yang teman-teman sebenarnya nggak sadar atau mungkin kurang teredukasi saat membuat postingan di sosial media yang menjurusnya memang ke sales gitu. Kesalahan-kesalahan umum apa sih yang tidak disadari oleh teman friendly kita dalam menulis sales writing yang perlu kita perhatikan nih, Coach? Tadi Pak, sebenarnya kuncinya itu hanya satu. Kadang-kadang ada orang yang ibaratnya udah ngebet banget kepengen dapat penjualan cepat, akhirnya mereka menganggap bahwa semua orang yang berada di friend list-nya dia itu sudah pasti mau beli, makanya dia hard selling terus. Dia lupa yang tadi saya bilang, lupa mainin emosinya dulu, Pak. Makanya menurut saya penting banget untuk lakukan ini. Dan yang kedua, teman-teman penting banget juga untuk sering-sering evaluasi target market. Evaluasi target market. Kadang-kadang banyak orang yang selalu berpikir bahwa semua orang di dunia ini adalah target market saya. Nah, pertanyaannya tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Contoh misalkan seperti ini. Saya ambil kasus misalnya produk propertinya Pak Julius misalnya. Kalau kita bicaranya properti yang harganya 500 juta, target marketnya siapa, Pak? Target marketnya mereka harus punya income kurang lebih di atas 20-35 juta ke atas. Yang mereka juga seorang eksekutif lah, kalau untuk yang harga 500. Eksekutif itu dalam artian manajer ke atas. Kalaupun bisnis online. Level manajerial ke atas. Tapi kalau saya bilang properti yang harganya 2,5 miliar, bagaimana Pak? Kalau 2,5 miliar itu lebih jauh lagi. Itu kita punya profil orang-orang yang katakanlah punya bisnisnya besar. Contoh owner bisnis, owner perusahaan seperti itu, jajaran direksi lah kalau kita bilang kalau secara jabatan di perusahaan ya. Jajaran direksi. Nah ini cara pendekatan target marketnya ini jelas-jelas berbeda nih Bapak Ibu. Berbeda, yes. Seperti contohnya gini, saya kasih contoh lagi misalnya cara pendekatannya. Kalau saya bicaranya untuk level yang rumah 500-600 juta untuk level manajerial, konten yang akan saya buat adalah bagaimana memiliki properti yang berkualitas bagus, yang rumahnya mewah, tapi cicilannya murah. Baik, itu benar. Cicilan murah salah satu targetnya gitu ya. Salah satu benefit. Betul. Nah, tapi kalau saya bicaranya ke level para pengusaha, yang saya mau jualin rumah di atas 2M, saya akan fokus bukan hanya ke cicilan yang murah atau harga yang murah, tapi saya akan sampaikan, lu mau dong punya rumah yang ada privasinya, rumah elit, yang nyaman, yang jauh dari hiruk pikuk kota-kota besar. Nah, saya akan fokus masuk ke sini.
Baik, baik. Jadi konten kita, emosinya juga berbeda ya. Itu yang penting Sangat sekali. berbeda. Mm-mm. Good. Jadi itu dia mungkin salah satu kesalahan yang normalnya umumnya teman-teman lakukan, tiap hari postingannya hard selling terus karena ngebut di aduh aku harus jualan, aku harus jualan, aku harus jualan, nggak sabaran emosinya gitu ya. Sehingga teman-teman umumnya lupa nih untuk memainkan emosi daripada si audiensnya kita. Nah, kesalahan yang kedua, kita pikir bahwa semua teman-teman di sosial media kita itu adalah target market kita. Ternyata bukan, teman-teman. Jadi untuk produk kita pun beda harga, beda treatment, beda tipe, beda treatmentnya juga. Jadi seperti tadi kalau untuk harga jam lah kita bilang, untuk harga jam yang 2 jutaan seperti itu kita masih bisa pakai kan sosial media kita yang friendly, yang menarik seperti itu. Tapi kalau yang harganya sudah yang jam tangan itu ada saya baca itu ada yang 100 jutaan, itu beda lagi, itu lebih ke luxuriousnya. Mungkin ya kita bahas pakai ini berasa lebih elegan, brandingnya itu beda treatment seperti itu ya. Jadi teman-teman friendly jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Ikuti apa kata Coach Jordi kita, selang-selingin soft selling, hard selling, feature, benefit, kemudian postingan lucu, postingan edukasi, feature lagi, kemudian benefit lagi untuk mendapatkan engagement terlebih dahulu. Jangan tiap hari jual gitu ya. Yang scrolling scrolling malas seperti itu. Baik, Betul. Coach. Yang terakhir nih sebelum kita membahas pertanyaan dari teman-teman friendly nih, masih ada waktu langsung aja teman-teman friendly tanya untuk kita bahas pada hari ini effective sales writing ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang iklan, like Facebook Ads, Instagram Ads gitu, itu kan sebenarnya fitur yang menarik sekali untuk kita pakai seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang nggak ngerti nih, bagaimana caranya gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan ads atau iklan di Facebook, Instagram secara efektif untuk mempromosikan sebuah produk, Coach? Oke, gini Pak, kembali lagi sih. Kalau saya pribadi tidak menyarankan pemula untuk main di Facebook dan Instagram Ads, Pak. Kenapa saya tidak pernah menyarankan pemula masuk? Karena kembali lagi, ibarat kata misal gini, saya mengeluarkan budget untuk iklan, let's say misalnya ratusan ribu lah atau jutaan. Kita belum tentu closing aja, Pak. Di awal kita udah mesti keluarin budget duluan nih. Gitu. Menurut saya, dan gini Pak, belakangan ini saya melihat semenjak algoritma Facebook ini banyak berubah, biaya iklan di Facebook itu semakin mahal, Pak. Waduh, naik jadi harganya ya? Naik, Pak. Bahkan salah satu teman saya hanya untuk jualan pomade, Pak. Pomade rambut loh. Pomade rambut di Facebook Ads. Yes. Sebulan biaya iklan bisa 1 miliar, Pak. What? Iklan 1 miliar di Facebook Ads? Waduh. Yes. Saya juga bingung, ini balik kagak sih sebenarnya gitu loh. Balik, untung nggak nih? Nah, menurut saya the risk is too high gitu. Resikonya terlalu tinggi untuk main di Facebook dan Instagram Ads. Kalau ada Facebook dan Instagram yang gratisan dulu, kenapa nggak kita maksimalkan dulu? Yes. Jadi itu ya teman-teman ya, sebelum Anda melakukan Facebook Ads, pakai dulu yang gratisan ini dulu nih. Ya, betul. Tadi sudah diajarkan soft sellingnya bagaimana sebelum kita ke bukan Facebook Ads gitu ya, Coach ya. Karena gini Pak, sebenarnya saya tidak mengatakan Facebook Ads ini jelek. Kalau memang produknya bagus ya kenapa enggak juga. Cuman gini Pak, saya mengatakan paling tidak kalau kita sudah earn profit yang besar dari cara gratisan, kita sudah punya uang banyak nih, lalu kita sisihkan sedikit untuk beriklan, seandainya iklannya mungkin tidak begitu efektif, kita nggak begitu nyesel-nyesel amat gitu Pak. Karena kita sudah punya market yang cukup besar nih dari metode gratisan. Kita udah punya market loyal di sini. Jadi seandainya iklannya nggak begitu bagus, tetap uangnya akan masuk terus dari cara gratisan tadi. Oke, itu dia poin pentingnya ya teman-teman friendly ya. Sebelum menggunakan ads, pastikan dulu sudah ada income stream kalau kita bilang. Kita sudah mendapatkan pendapatan dulu dengan kita menggunakan yang gratisan ini, yaitu soft selling tadi. Postingan-postingan kita kan nggak berbayar tuh. Gunakan itu dulu, sesudah masuk income stream, baru kita menggunakan sedikit budget untuk menggunakan iklan. Supaya tidak rugi di awal gitu, Coach ya, intinya, Coach ya. Betul. Baik. Kita ada bahas pertanyaan yang masuk, Coach, dari teman kita.
dari Frankie Kawi. Woi, luar biasa. Pertama nih, seringkali konsumen, sorry, saya bacakan dulu. Seringkali Silakan. ketika kita berhasil jualan, nah, konsumen jarang mau melakukan repeat order. Nah, ini bagaimana nih tips agar konsumen mau repeat order lagi nih? Nah, ini tentang repeat order, Coach. Oke, teknik repeat order. Yang pertama, maka usahakan sering-sering nih lakukan interaksi dulu sama dia. Like postingannya, sering-sering komen di postingannya, sering-sering share juga sesekali postingannya, dan sering-sering juga nanya kabar. Contoh nih, misal gini, Pak Julius kan alumni kelas saya, tapi saya kan cukup sering nge-like postingannya Pak Julius. Saya sering juga ngasih komentar-komentar di postingannya Pak Julius. Dan komentar yang saya berikan di tempatnya Pak Julius itu bukan komentar yang asal-asalan, tapi komentar yang niat. Gitu. Apa sih bedanya antara komentar asal-asalan dengan komentar niat? Kalau komentar asal-asalan mungkin saya cuma naruh jempol doang di situ, Pak. Itu komentar asal. Tapi kalau komentar niat, misal contoh saya ngomong gini, wah tambah sukses aja nih propertinya Pak Julius, semoga laris manis ya Pak propertinya, semoga cepat jadi konglomerat misalnya. Ini kan komentar niat. Ini kan komentar niat. Nah, orang yang tadinya semula mungkin lupa sama kita, mereka jadi ingat lagi nih sama kita. Mereka jadi sadar lagi tentang akan keberadaan kita gitu. Ini yang tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, gimana caranya biar bisa menciptakan repeat order? Lakukan aja terus yang barusan udah saya bilang. Bikin postingan yang menarik, bikin postingan yang lucu-lucu, sehingga mereka juga ibaratnya sering-sering dapat notifikasi dari kita nih. Kalau kita posting, kita apa, kita tuh ibaratnya kata kuncinya satu lah, jangan sampai hilang dari peredaran sosmed. Itu. Oke. Jadi pertama kita bisa terus engagement dengan dia. Kalau dia ada posting, kita juga komen dari hati gitu ya, supaya tetap relationnya tetap ada seperti itu, dan juga tetap soft sellingnya terus dijalankan. Jangan sampai absen sehari ya, jangan absen sehari di sosial media, Coach ya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 7 menit, Coach. Masih ada waktu 7 menit, kita bahas dulu nih pertanyaan dari Pak Dedilius nih. Nah, tentang penjualan di Instagram. Nah, kalau kita jualan di Instagram, lebih baik pakai story, posting di story, atau posting di post, atau di konten di post. Ya? Feeds ya? Feeds, story and feed. Okay. Mana yang lebih efektif, Coach? Kalau saya ngelihatnya di semenjak algoritma Instagram banyak berubah, jualan lebih baik di Instagram Story, Pak. Karena orang faktanya lebih banyak ngelihat Instagram Story dibandingkan feeds, gitu. Jadi, ibarat kata gini, pernah nggak ngelihat misalnya orang yang followersnya sudah banyak, mereka mungkin di feed sekali posting cuma dapat 50 like, 60 like, misal gitu ya. Tapi sekalinya dia posting di story, bisa dapat 200 view, 250 view. Jadi menurut saya, feeds itu buat boleh lah untuk menggiring, tapi jualan hard sellingnya di story. Seperti itu, Pak. Oke, itu dia Pak Dedilius. Jadi bagaimana kita menggunakan feed, kita bisa posting di feed juga, tapi lebih efektif dan lebih banyak viewernya itu di stories ya. Langsung stories, langsung dijual apa produknya apa, langsung postingkan di stories gitu ya. Gratis betul. Ataupun berhadiah atau apa, langsung posting di story, karena story banyak viewer yang lebih sering di situ. Oke, Coach. Kan waktu kita terbatas, kita harus menyudahi sesi kita. Silakan Coach pilih 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita untuk mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan via aplikasi Anda, mau OVO, mau Dana, mau GoPay, mau Grab. Silakan, dan persembahan ini diberikan oleh PT Gplex Property Indonesia. Silakan Coach, yang pertama pemenangnya siapa Coach? Pemenangnya yang pertama Kak Nesia. Nesia ya, pertama Nesia. Oke, baik, selamat buat Nesia Sia ya, atas door prize yang pertama berupa Rp50.000 untuk ditransferkan ke e-money Anda. Baik, untuk yang pemenang kedua Coach, pertanyaan kedua. Pemenang kedua Pak Frankie Kawi. Wah, pemenang kedua Frankie Kawi. Baik, itu dia
dua pemenang kita untuk hadiah door prize kita pada siang hari ini untuk Nesya Asia dan IG Frankie KW atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Coach, mungkin gini, teman-teman nih mau lebih dalam lagi, lebih intensif lagi belajar copywriting nih. Mungkin kelas-kelas apa yang teman-teman friendly bisa ikutin juga nih dengan dibimbing oleh Coach Jordi nih. Oke, saya sendiri punya kelas dengan judul Rahasia Jualan Laris Manis Lewat Tulisan ya. Di mana ini mentoringnya via Facebook Group. Pak Julius juga sudah ikut ya Pak ya? Via Facebook Group. Di mana di grup tersebut saya sudah siapkan ada 10 audio berdurasi kurang lebih 1,5 jam yang membahas detail seputar copywriting ini. Nah, teman-teman bisa gabung ke sana, teman-teman bisa memberikan contoh tulisannya juga untuk saya feedback, teman-teman bebas untuk tanya jawab, bahkan untuk teman-teman yang kompeten, saya akan sering-sering buka job copywriting atau tawaran jasa menulis copywriting. Ibaratnya teman-teman daftar kelas sudah dapat duit juga gitu loh. Kayak kemarin kita sudah open project yang pertama, ada yang dapat profit 1,2 juta Pak. Saya kasih project komisi 80% dari nilai project. Wow, itu dia teman-teman friendly. Kalian bisa ikutin kelasnya Rahasia Jualan Laris Manis melalui Copywriting ya. Dibimbing Lewat langsung tulisan, oleh betul. mentor. Lewat tulisan, baik. Lewat tulisan, dibimbing langsung oleh Coach Jordi Wong kita via Facebook Group ya, Coach Jordi ya. Silakan teman-teman yang mau Coach. Kalau di Facebook grupnya apa Coach? Oke, Atau mungkin Coach Jordi? bisa ya boleh follow dulu Instagram saya @jordiwong.sidalta. Setelah itu boleh DM saya langsung. Baik, itulah teman-teman friendly. Silakan bagi teman-teman friendly yang mau lebih belajar lebih dalam lagi tentang effective sales writing, langsung bersama mentor digital marketing termuda Indonesia kita, Coach Jordi Wong. Follow akun Instagramnya di Jordi Wong, @jordiwong. Silakan langsung DM, Coach, saya mau belajar lebih dalam lagi nih Coach. Nah, nanti dibimbing langsung oleh Coach Jordi Wong. Baik, terima kasih atas Coach Jordi Wong sharingnya yang luar biasa untuk effective sales writing. Langsung teman-teman bisa langsung praktekin ya. Jangan kemana-mana, langsung praktekin lagi, langsung belajar, langsung closing. Baik, saya ucapkan terima kasih Coach Jordi. Mohon diri untuk Coach Jordi terlebih dahulu. Ya, sukses untuk training-trainingnya. Sehat terus di masa pandemi. Baik, thank you. Nah, itu dia teman-teman friendly. Kita sudah belajar nih bagaimana menulis effective sales writing bersama mentor kita, mentor digital marketing termuda, Coach Jordi Wong. Baik, bagi teman-teman, besok kita akan ada mini coaching series yang part kelima. Kita akan belajar tentang productive work from home. Nah, kalau kita semua mengalami pandemi, kita semua harus bekerja dari rumah. Besok kita akan membahas bagaimana kita produktif bekerja dari rumah bersama Coach Suryatam besok hari Sabtu jam 2 siang. Sama di live IG Instagram di akun Friendly Property nomor 1 Indonesia. Dan saya ucapkan selamat bagi pemenang door prize pada siang hari ini, ada akun Nesya Asia dan akun Frankie Kawi. Selamat buat dua pemenang, berhak masing-masing mendapatkan door prize sebesar Rp50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan via aplikasi Anda, mau OVO, mau Dana, mau GoPay, mau Grab, terserah. Silakan hubungi saya, DM langsung, nama Anda, nomor WA Anda, dan email Anda untuk saya verifikasi. Dan persembahan door prize kita pada siang hari ini dipersembahkan oleh PT Gplex Property Indonesia. Baik, terima kasih atas teman-teman audiens yang sudah join. Besok kita bertemu lagi dari hari Sabtu jam 2 siang. Pesan dari saya, tetap produktif, tetap optimis, dan tetap terus gali ilmu, ambil ilmu di masa pandemi. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Salam friendly, terima kasih, dan sampai jumpa.